Aku berdiri di depan lemari pakaian, dengan hati-hati melipat blos batik sutra ke dalam koper. Perjalanan bisnis ke Singapura kali ini terasa sangat penting. Ini menyangkut putaran pendanaan krusial yang akan menentukan masa depan perusahaan modal Ventura milikku. Baskara, suamiku, masuk dari belakang dan memeluk pinggangku. Dagunya bersandar di bahuku, suaranya lembut dan penuh kasih seperti biasa. Sayangku, kamu pasti lelah sekali. Pergi hanya beberapa hari. Tapi barang bawaanmu banyak sekali. Aku tersenyum tipis, senyum yang selama bertahun-tahun ku percaya adalah wujud kebahagiaan. Aku harus bertemu banyak mitra bisnis, Mas. Tidak mungkin kan aku berpenampilan seadanya. Aku mengerti, ujarnya, mengeratkan pelukannya. Hanya saja, melihatmu bekerja sekeras ini setiap saat membuat hatiku sakit. Biarkan semuanya menjadi urusanku. Kamu di rumah saja jadi nyonya cantik, itu sudah lebih dari cukup. Jika ini adalah masa lalu, aku pasti akan berbalik dan memeluknya dengan penuh rasa syukur, merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Namaku Kirana Wijaya, CEO dari Nusantara Jaya Capital, sebuah perusahaan modal Ventura yang sedang naik daun di Jakarta. Di luar, aku mungkin terlihat sebagai wanita karier yang dingin dan tegas, tapi di hadapan Baskara, aku berubah menjadi wanita yang lembut. Dia adalah direktur proyek di perusahaan kami, dan akulah yang menunjuknya untuk posisi itu, meskipun ada bisik-bisik di sekitar. Aku melakukannya karena aku hanya percaya pada kemampuan dan cintanya. Aku selalu berpikir, kesuksesannya adalah kesuksesanku, dan separuh dari pencapaianku datang dari dukungannya yang senyap di belakang layar. Namun, belakangan ini, kata-kata manisnya tidak lagi menghangatkan hatiku seperti dulu. Perasaan tidak nyaman yang tak ku mengerti sumbernya mulai terbentuk, seperti retakan kecil pada permukaan kaca yang sempurna. Meskipun tak terlihat mata telanjang, aku bisa merasakannya. Jika disentuh sedikit saja, kaca itu bisa pecah berkeping-keping. Aku mau mandi dulu ya. Tolong cek jadwalku sekali lagi, bisa? Aku perlahan melepaskan lengannya, mengambil piyama, dan berjalan ke kamar mandi. Aku berendam di air hangat, mencoba mengusir kecemasan tak bernama yang menggerogoti pikiranku bersamaan dengan rasa lelah. Mungkin aku hanya terlalu stres karena pekerjaan, jadi pikiranku melantur. Baskara begitu mencintaiku. Masalah apa yang mungkin terjadi? Ketika aku keluar dari kamar mandi, Baskara sudah tidak ada di kamar. Aku menebak dia ada di ruang kerjanya yang bersebelahan. Aku berjalan ke meja di samping tempat tidur untuk membaca berita sebelum tidur. Layar ponsel Baskara yang tergeletak di samping ponselku tiba-tiba menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Aku tidak punya kebiasaan mengintip ponsel suamiku, tapi satu baris pesan yang muncul di layar membuatku membeku. Pengirimnya adalah Dinda. Isi pesannya hanya terlihat sebagian. Pak Baskara, perutku sakit sekali. Aku takut. Jantungku serasa jatuh ke perut. Dinda. Aku ingat sekarang. Dia adalah anak magang yang cantik dan lugu, yang pernah dipuji-puji Baskara tanpa henti. Dia bilang Dinda berasal dari luar kota, berjuang sendirian di Jakarta, tapi dia adalah anak yang rajin dan punya tekad kuat. Bahkan bonus akhir tahun yang kusetujui untuknya berasal dari laporan kinerja luar biasa yang diajukan oleh Baskara sendiri. Sakit perut dan takut? Kenapa seorang anak magang mengirim pesan ambigu seperti ini kepada atasannya di tengah malam? Tiba-tiba, Baskara masuk ke kamar. Saat melihatku menatap ponselnya, raut wajahnya menunjukkan kepanikan dan kegelisahan sesaat. Sebelum ditutupi oleh senyumnya yang terampil, dia bergegas menghampiri dan mengambil ponselnya. Ah, pesan spam lagi. Akhir-akhir ini makin sering saja, katanya sambil dengan cepat menghapus pesan itu dengan jarinya. Gerakannya begitu cepat sampai aku tak sempat melihatnya dengan jelas. Oh ya? Jawabku. Pura-pura tidak peduli, tapi di dalam hatiku badai sedang mengamuk. Aku mau tidur sekarang. Kamu juga cepat istirahat ya. Aku merebahkan diri, memunggunginya, dan pura-pura memejamkan mata. Aku mendengar Baskara menghela napas lega. Tak lama kemudian, dia mematikan lampu dan berbaring di sampingku. Seluruh ruangan gelap gulita, tapi kesadaranku justru lebih jernih dari sebelumnya. Itu bukan pesan spam. Ekspresi paniknya,
Gerakannya yang terburu-buru menghapus pesan itu, semuanya telah mengkhianatinya. Baskara, pria yang pernah kupercaya sepenuh hati, pria yang membuatku rela menentang keluarga untuk menikahinya, apa yang sebenarnya dia sembunyikan dariku? Aroma parfumnya yang familiar, pelukannya yang masih terasa hangat, tapi aku justru merasa dingin hingga merinding. Aku tahu aku tidak bisa menanyainya sekarang. Tanpa bukti, semua perkataanku hanya akan dianggap sebagai kecemburuan tak beralasan di matanya. Dia adalah aktor yang hebat, dan jika aku gegabah, dia akan bersembunyi lebih rapat lagi. Baiklah, Baskara. Jika kamu ingin bermain drama, aku akan menemanimu. Sepertinya perjalanan ke Singapura kali ini bukan hanya tentang pekerjaan. Aku memejamkan mata, tapi rasa kantukku telah hilang sama sekali. Perang tanpa suara sepertinya telah dimulai di kamar tidurku sendiri. Keesokan paginya, aku bangun dengan senyum cerah, seolah tidak ada pesan mencurigakan yang terjadi semalam. Baskara tampak lega melihatku tetap ceria seperti biasa, perhatian dan kelembutannya semakin menjadi-jadi. Dia menyiapkan sarapan, memasangkan dasiku, dan mengantarku ke depan dengan ekspresi berat hati. Sayang, hati-hati di jalan ya. Sampai di sana, langsung telepon aku. Iya, Mas. Aku berjinjit dan mencium pipinya sekilas, tapi hatiku merasa jijik luar biasa. Sebelum ke kantor, aku sudah menyusun rencanaku. Aku mampir di sebuah kafe terdekat, membuka laptop, dan memulai operasiku. Semalam aku sudah berpikir matang, jika ingin tahu kebenarannya, aku tidak bisa menggunakan cara langsung. Sesampainya di kantor, aku langsung menuju ruang kerja Baskara. Dia sedang memeriksa dokumen, melihatku, dia terkejut. Loh, Kirana? Ada apa? Kukira kamu sudah berangkat ke bandara. Aku tersenyum dan menghampirinya, berbicara dengan nada manja seolah ini hal biasa. Ada barang yang ketinggalan? Mas. Belakangan ini kartu kreditku ada sedikit masalah limit. Kalau di Singapura nanti ada banyak biaya untuk menjamu mitra, jadi untuk jaga-jaga, boleh aku pinjam kartumu? Ini adalah permintaan yang sangat wajar bagi sepasang suami istri, terutama dalam situasi yang membutuhkan fleksibilitas pengeluaran besar. Baskara ragu sejenak, tapi melihat ekspresi percayaku, dia tidak bisa menolak. Jika dia menolak sekarang, itu malah akan lebih mencurigakan. Tentu saja, sayang. Milikku kan juga milikmu, katanya sambil mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya dan menyerahkannya padaku. Begitu kartu itu ada di tanganku, aku merasa seperti mendapatkan kunci untuk membuka sebuah rahasia yang mengerikan. Aku berterima kasih padanya dan berkata harus bergegas ke bandara. Tapi aku tidak pergi kemana-mana. Aku kembali ke ruang kerjaku dan mengunci pintu. Hal pertama yang kulakukan adalah menelepon layanan pelanggan VIP Bank dan meminta untuk mengatur ulang akses internet banking menggunakan data kartu tersebut. Sebagai nasabah VIP lama, permintaanku diproses dengan cepat. 5 menit kemudian, aku berhasil login. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengklik riwayat transaksi dengan tangan gemetar. Daftar panjang muncul di layar. Aku memeriksanya satu persatu dengan sabar. Pengeluaran sehari-hari seperti makan, belanja, atau mengisi bensin tampak normal. Tapi kemudian, mataku berhenti pada riwayat transaksi selama 3 bulan terakhir. Banyak sekali struk pembayaran dari sebuah butik perlengkapan bayi premium di Pondok Indah. Pakaian bayi baru lahir, susu formula impor, kereta dorong, tempat tidur bayi. Totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Jantungku seperti diremas. Tapi itu belum semuanya. Berikutnya adalah daftar pembayaran rutin bulanan di Rumah Sakit Pondok Indah, dan pukulan telaknya adalah pembayaran dalam jumlah besar seminggu yang lalu. Di kolom keterangan tertulis dengan jelas, paket melahirkan VIP, Dinda Lestari, Dinda. Nama itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Jadi, pesan perutku sakit semalam bukanlah kebohongan. Itu adalah kontraksi menjelang persalinan. Suami yang kucintai telah menggunakan uang kami untuk mengurus semuanya, sejak selingkuhannya hamil hingga hari persalinannya. Perbuatan tak tahu malu ini jauh melampaui apa yang bisa kubayangkan. Amarah dan rasa sakit membuncah hingga aku hampir membanting laptopku, tapi aku menahannya. Menangis atau merusak barang tidak ada gunanya sekarang. Aku harus lebih dingin dari sebelumnya. Aku segera menelepon Rania,
sahabatku yang juga pengacaraku. Rania, tolong aku. Suaraku bergetar tak terkendali. Di seberang sana, Rania pasti merasakan ada yang tidak beres. Kirana, ada apa? Kamu di mana? Aku di kantor. Baskara. Dia selingkuh. Wanita itu baru saja melahirkan. Aku menceritakan semua yang baru kutemukan. Rania tidak menyela, hanya mendengarkan dalam diam. Ketika aku selesai, dia menjawab dengan suara yang tegas dan rasional. Kirana, dengarkan aku. Pertama, jangan sampai pria itu tahu kamu sudah tahu semuanya. Sekarang posisimu lebih unggul, jangan hancurkan itu. Kedua, kirimkan alamat apartemen mewah yang pernah dia bilang disewakan murah itu padaku. Aku akan menyuruh orang untuk segera menyelidikinya. Baik, aku mengerti, jawabku. Suaraku kembali tenang, berbicara dengan Rania seperti obat kuat yang menarikku dari kubangan emosi. Bagus. Lalu, bagaimana dengan perjalanan ke Singapura? Aku memandang keluar jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Senyum dingin muncul di sudut bibirku. Tentu saja harus pergi. Drama ini harus dimainkan sampai selesai dengan sempurna. Cinta telah mati. Sekarang yang tersisa hanyalah perhitungan dan pembalasan. Aku akan membuat Baskara melihat betapa kejamnya seorang wanita yang telah dia khianati dan remehkan bisa merebut kembali semua yang pernah dia berikan. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap kosong layar komputer. Sebuah email dari Rania baru saja masuk. Isinya singkat, tapi setiap hurufnya seperti palu yang menghantam dadaku. Kirana, orangku sudah mengecek. Apartemen mewah di Kebayoran Baru itu tidak memiliki perjanjian sewa yang terdaftar. Tetangga bilang ada seorang wanita hamil tua yang pindah beberapa bulan lalu. Baskara sering berkunjung, terutama di malam hari. Tidak ada keraguan lagi. Cerita yang dia karang tentang menyewakan apartemen itu kepada mahasiswi miskin dari kampung hanyalah drama untuk menutupiku, menggunakan asetku sebagai sarang cintanya dengan selingkuhannya. Betapa bodohnya dia menganggapku. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara dingin dari AC masuk ke paru-paru, membantuku tenang. Tidak ada air mata yang keluar. Rasa sakit dengan cepat digantikan oleh amarah dan tekad. Sudah waktunya aku bertindak. Aku tidak akan membiarkan pasangan tak tahu malu itu hidup nyaman di atas kerja keras dan pengorbananku. Aku menelepon Rania lagi. Rania, terima kasih, persis seperti dugaanku. Rencana selanjutnya apa? Suara Rania penuh kekhawatiran. Kirana, jangan lakukan hal bodoh. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri dulu, mengerti? Aku tahu, jawabku dengan suara sedingin es. Aku tidak akan mengamuk atau melabrak siapapun. Aku ingin menangkapnya basah, membuatnya tidak bisa mengelak sama sekali. Aku menceritakan rencanaku pada Rania. Dia terdiam lama sebelum menghela napas. Baiklah, aku akan carikan orang. Tapi berjanjilah, apapun yang kamu lihat nanti, kamu harus tetap tenang. Tujuan kita adalah mengumpulkan bukti agar dia menerima hukuman sesuai hukum, paham? Paham. Saat ini, kesadaranku tidak pernah sejernih ini. Aku menutup telepon dan mulai mengatur ulang segalanya. Drama perjalanan bisnis ini harus kumainkan dengan sempurna. Saat makan siang, Baskara menelepon. Suaranya masih semanis madu. Sayang, sudah makan siang? Jangan lupa makan ya. Lagi makan sama mitra bisnis, Mas, bohongku tanpa berkedip. Oh ya, Mas Baskara, penerbanganku diundur jadi sore. Mungkin berangkat sekitar jam 4. Sepertinya tidak sempat pulang ke rumah lagi. Aku sengaja mengatakan itu untuk memberinya cukup waktu untuk bergerak. Jika aku pergi lebih awal, dia mungkin curiga. Tapi jika aku pergi lebih lambat, dia akan berpikir punya banyak waktu di sore hari untuk mengurus urusan pentingnya. Yah, sayang sekali. Padahal aku mau menjemputmu untuk makan siang bareng. Suara palsunya terdengar kecewa. Tidak apa-apa, Mas. Kamu kerja saja. Nanti sore aku tunggu di bandara. Baiklah. Sayang. Aku menutup telepon dan menyeringai. Kemampuan aktingnya semakin hari semakin hebat. Tapi tidak apa-apa. Semakin sempurna dramanya, semakin menyakitkan jatuhnya saat tirai ditutup. Sepanjang sore itu,
aku tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk diam di ruang kerja, merencanakan langkah selanjutnya. Aku meninjau semua aset bersama dan aset pribadi, polis asuransi, dan detail investasi. Ketika perang ini berakhir, Baskara tidak akan mendapatkan sepeser pun dariku. Karena dia ingin bermain kotor, jangan salahkan aku jika aku kejam. Hampir pukul 3 sore, aku menarik koper yang sudah kusiapkan dan meninggalkan kantor. Aku tidak pulang, melainkan langsung menuju sebuah kafe di dekat bandara, duduk di sudut yang tidak mencolok, menunggu saat yang paling krusial. Saat di mana tirai drama penipuan ini akan dibuka. Tepat pukul 15.30, mobil Audi milik Baskara yang sangat kukenal berhenti di depan kafe. Dia masih mengenakan setelan jasnya yang rapi, dengan wajah lembut dan penuh perhatian. Dia membukakan pintu mobil untukku, dan mengambil alih koper dari tanganku. Setiap gerak-geriknya seperti seorang pria sejati yang sempurna. Lama menunggu? Tidak. Aku juga baru sampai. Aku tersenyum. Senyum yang telah kulatih di depan cermin sepanjang sore. Dalam perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta, dia tak henti-hentinya mengingatkanku. Nanti di sana jaga kesehatan ya, jangan terlalu capek. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku, jangan dipendam sendiri. Iya, Mas. Aku mengangguk patuh, menyandarkan kepalaku di bahunya, tapi hatiku sedingin es. Apakah dia pernah mengucapkan kata-kata manis ini pada Dinda? Saat Dinda mengandung anaknya, apakah dia juga membisikkan hal-hal manis seperti ini? Semakin kupikirkan, semakin aku merasa jijik. Jijik padanya, dan jijik pada diriku sendiri yang telah tertipu selama bertahun-tahun oleh drama murahan ini. Mobil berhenti di terminal keberangkatan. Baskara mengeluarkan koper dari bagasi dan mengantarku masuk. Dia mengikutiku sampai ke depan gerbang imigrasi, seolah ingin memastikan aku benar-benar pergi. Di depan area penumpang, dia menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan yang lama dan erat. Aku akan merindukanmu, bisiknya di telingaku. Aku memejamkan mata, menahan kebencian yang mendidih di dalam dada. Aku balas memeluknya, sengaja membuat suaraku bergetar. Aku juga, Mas. Kamu di rumah sendirian? Jaga diri baik-baik ya. Tentu, sayangku. Dia tertawa kecil, melepaskan pelukannya dan mendorongku maju sedikit. Cepat masuk, nanti terlambat. Aku menarik koper dan berbalik, tidak berani menoleh ke belakang, takut jika menatap matanya lagi sedetik saja, aku akan meledakkan semuanya di sini. Aku berjalan lurus ke area penumpang. Berbaur dengan kerumunan, aku bisa merasakan tatapan Baskara masih tertuju pada punggungku. Aku berputar sekali di sekitar counter check-in, lalu bergegas masuk ke toilet. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Mataku memerah, bukan karena sedih, tapi karena amarah. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Semenit kemudian, aku keluar, tapi tidak menuju ke pemeriksaan keamanan. Aku berjalan menyusuri koridor lain, turun ke lantai bawah, ke terminal kedatangan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Rania. Aku sedang menuju ke sana. Apa orangmu sudah mulai mengikuti mobilnya? Sudah, suara Rania terdengar mantap dan dapat diandalkan. Dia baru saja meninggalkan bandara, menuju ke arah Kebayoran Baru. Bagus. Terus ikuti. Aku akan segera menyusul. Aku menutup telepon dan memanggil taksi. Saat taksi melaju di jalan tol, aku menoleh ke belakang, memandang Bandara Soekarno-Hatta yang perlahan menjauh. Selamat tinggal, Baskara. Dramamu berakhir di sini. Selanjutnya, adalah panggung yang akan kusutradarai sendiri. Panggung di mana kamu akan menjadi pecundang yang paling menyedihkan. Taksi menembus kemacetan Jakarta. Aku duduk di kursi belakang, menggenggam erat ponsel, tak lepas dari aplikasi pelacak lokasi yang dibagikan oleh orang suruhan Rania. Titik merah yang menandakan posisi mobil Baskara bergerak dengan mantap. Sepertinya dia tidak berniat pulang ke rumah kami. Dia lurus menuju kompleks apartemen mewah di Kebayoran Baru, sesuai dugaanku. Pak, bisa lebih cepat sedikit? Desaku dengan hati gelisah. Aku tidak ingin melewatkan satu detail pun. Ketika taksiku tiba di tujuan, aku meminta sopir untuk berhenti di tempat yang tidak mencolok, di seberang pintu masuk utama apartemen. Dari sini, aku bisa mengamati setiap pergerakan dengan jelas.
Aku melihat mobil orang suruhan Rania sudah terparkir di posisi tersembunyi tak jauh dari sana, semuanya berjalan lancar. Setiap detik penantian terasa seperti seabad. Aku tidak tahu apa yang sedang kutunggu, atau apa yang kutakutkan untuk kuhadapi. Meskipun sudah mempersiapkan hati, di saat kebenaran akan terungkap di depan mata, jantungku masih berdebar kencang. Ini adalah rasa sakit dari pengkhianatan, rasa sakit yang tersembunyi dan terus menggerogoti. Sekitar 15 menit kemudian, aku melihat Baskara berlari keluar dari lobi gedung dengan tergesa-gesa. Di wajahnya, tidak ada lagi ekspresi tenang dan berwibawa seperti biasanya. Yang ada hanya kepanikan dan kekhawatiran yang luar biasa. Dia berlari ke mobilnya, membuka pintu depan dan belakang lebar-lebar. Dan kemudian, pemandangan yang paling kutakutkan pun muncul. Baskara berlari kembali ke lobi, dan sesaat kemudian, dia keluar sambil memapah seorang wanita. Dinda. Dia mengenakan baju hamil yang longgar, satu tangan memegangi perutnya yang sudah sangat besar, tangan lainnya bersandar pada Baskara. Wajahnya meringis kesakitan. Dia akan melahirkan. Baskara dengan sangat hati-hati membantunya masuk ke kursi belakang mobil, memasangkan sabuk pengaman untuknya, lalu membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinganya. Sikap lembut dan penuh perhatian itu, dulu kukira hanya untukku seorang. Aku salah. Dia bisa memberikan kelembutan itu pada wanita manapun yang mengandung darah dagingnya. Melihat pemandangan ini dengan mata kepalaku sendiri membuat duniaku runtuh seketika. Tidak ada lagi ilusi, tidak ada lagi harapan. Cinta, pernikahan, keluarga, semua yang telah kucoba bangun selama bertahun-tahun, kini menjadi sebuah lelucon yang menyedihkan. Dia bergegas masuk ke kursi pengemudi, dan mobil Audi itu melesat pergi. Aku segera menelepon orang suruhan Rania. Ikuti mereka. Baik, Bu Kirana. Mereka sekarang menuju ke arah Rumah Sakit Pondok Indah, RS Pondok Indah. Nama yang sama dengan yang tertera di laporan kartu kredit. Dia telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna untuk menyambut pewarisnya, di belakangku. Pak, ke Rumah Sakit Pondok Indah. Kataku pada sopir taksi. Suaraku serak. Selama perjalanan, aku tidak menangis. Air mata seolah telah mengering, hanya menyisakan kehampaan dan kebencian yang menusuk hingga ke tulang. Aku pernah memberinya kesempatan, pernah menipu diriku sendiri bahwa mungkin ini hanya salah paham. Tapi tidak. Semuanya adalah kenyataan. Kenyataan yang telanjang dan kejam. Suamiku, orang yang pernah kucintai sepenuh hati, sedang mengantar selingkuhannya untuk melahirkan, tepat setelah dia mengantarku untuk perjalanan bisnis ke luar negeri. Baskara, kamu benar-benar hebat. Kamu berhasil membuatku menjadi badut paling menyedihkan di dunia. Tapi kamu lupa satu hal, badut ini, ketika terbangun dari mimpinya, akan lebih menakutkan dari yang bisa kamu bayangkan. Rumah Sakit Pondok Indah adalah salah satu rumah sakit swasta termahal di Jakarta. Suasananya tenang dan mewah seperti hotel bintang 5, tidak berisik dan semrawut seperti rumah sakit umum. Baskara pasti memilih tempat ini untuk memberikan perawatan terbaik bagi Dinda dan anaknya, sekaligus untuk menghindari mata publik. Tapi dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa orang yang paling ingin dihindarinya justru akan muncul di sini. Aku membayar taksi dan turun. Aku tidak langsung masuk, melainkan berdiri di sudut yang tenang di luar, mengamati Baskara yang sibuk mengurus administrasi untuk Dinda. Dia berlari bolak-balik antara meja resepsionis dan ruang tunggu. Dahinya basah oleh keringat, tapi matanya penuh harapan dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang belum pernah kulihat darinya sebelumnya. Sesaat kemudian, seorang perawat mendorong Dinda dengan kursi roda menuju ruang bersalin. Baskara bergegas mendampinginya, menggenggam tangannya erat, dan membungkuk untuk menenangkannya tanpa henti. Sayang, jangan takut ya, aku di sini. Sebentar lagi selesai, dan kita akan bertemu anak kita, Pak Baskara. Sakit sekali. Dinda terisak. Suaranya lemah dan menyedihkan. Aku tahu. Tahan sedikit lagi ya, kamu pasti bisa. Dia menyeka keringat di dahi Dinda dengan lembut. Matanya penuh cinta dan belas kasihan. Aku berdiri hanya beberapa meter dari mereka, seperti arwah tak kasat mata. Aku menjadi saksi setiap adegan dari drama murahan yang menyedihkan ini. Hatiku tidak lagi sakit. Sudah mati rasa. Inilah wujud asli Baskara ketika dia mencintai seseorang. Baginya,
Aku mungkin hanya tentang pemanfaatan dan perhitungan dari awal hingga akhir. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan pakaianku, lalu perlahan melangkah keluar dari bayang-bayang. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya bersedekap dan menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Orang pertama yang melihatku adalah Bhaskara. Ketika dia mengangkat wajah dan mata kami bertemu, senyum yang terukir di bibirnya langsung membeku. Kelembutan dan cinta di matanya lenyap, hanya menyisakan keterkejutan, ketakutan, dan rasa tidak percaya. "Ki Kirana," katanya tergagap, suaranya seperti dipaksa keluar dari tenggorokan. Bagaimana kamu bisa di sini? Bukankah kamu seharusnya sudah di pesawat?" Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Kedua matanya membelalak menatapku seolah melihat hantu. Dinda pun menoleh mengikuti reaksi Bhaskara. Saat melihatku, dia juga membeku, seolah melupakan rasa sakitnya sejenak. Ekspresi lemah dan menyedihkannya berubah menjadi ketakutan dan rasa bersalah. Aku mengangkat sudut bibirku sedikit, membentuk senyum tipis, tapi senyum itu setajam pisau. "Kenapa, Mas Bhaskara? Kaget sekali ya?" Aku membuka suaraku jernih dan sangat tenang, menggema di koridor yang sunyi. Sepertinya kedatanganku mengganggu momen indah kalian. Bhaskara seperti baru tersadar dari mimpi buruk. Dia bergegas melepaskan tangan Dinda dan berjalan ke arahku. Ekspresinya sangat kacau. "Kirana, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini." Dia mencoba mencari alasan, tapi di bawah tatapan tajamku, semua kata-katanya tampak sia-sia. Drama telah berakhir, dan aktor utamanya tertangkap basah. Aku hanya berdiri diam, menunggu lelucon apa lagi yang akan dia karang. Bhaskara terpaku di tempat, wajahnya pucat pasi. Dia menatapku, lalu menatap Dinda yang meringkuk di kursi roda. Seluruh gerak-geriknya dipenuhi rasa malu. "Kirana, dengarkan aku dulu," katanya tergagap, mencoba meraih tanganku. "Ini Dinda, dia sepupu jauhku. Dia di Jakarta sendirian, tidak punya siapa-siapa, dan mau melahirkan. Aku hanya menolongnya sedikit." "Sepupu jauh?" Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Sampai tahap ini, dia masih bisa berbohong sebodoh dan sekonyol ini? Apa dia pikir aku bisa dibodohi seperti anak kecil? Menolong? Aku mengulangi kata itu, suaraku penuh cemoohan. Menolong itu dengan membayarkan paket melahirkan VIP? Menolong itu dengan membelikan semua kebutuhannya dari popok sampai susu formula? "Mas Bhaskara, sudahlah dramanya. Kamu tidak lelah? Aku yang menonton saja sudah muak." Setiap kata yang kuucapkan seperti jarum yang menusuk balon kebohongan yang coba dia tiup. Raut wajah Bhaskara berubah. Dia tahu dia tidak bisa menutupi apapun lagi. Rasa malu di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh kekesalan dan amarah. "Kamu mengikutiku?" geramnya. Tatapannya bukan lagi ketakutan, melainkan tuduhan. "Ya," aku mengaku terus terang tanpa mengelak. "Kalau aku tidak mengikutimu, mungkin sampai sekarang aku masih percaya kalau wanita itu adalah sepupu jauhmu. Sampai kamu membawa dia dan anaknya masuk ke rumah kita." Begitu, dia terdiam, tak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, Dinda di belakangnya mulai merintih lagi, suaranya terdengar lemah. "Pak Bhaskara. Sakit. Sakit sekali." Aktingnya benar-benar tak ada habisnya. Dia pasti ingin menggunakan anaknya untuk menarik perhatian Bhaskara dan mengingatkannya pihak mana yang lebih penting. Bhaskara menoleh padanya, kilasan rasa kasihan muncul di matanya, dan kilasan itulah yang memutus sisa-sisa perasaan yang kumiliki untuknya. Di depan istrinya, dia bahkan tidak menyembunyikan kepeduliannya pada selingkuhannya. Ketika dia berbalik menatapku lagi, amarah telah sepenuhnya menguasai akal sehatnya. Mungkin karena rencananya yang sempurna telah hancur, atau mungkin karena topengnya telah terkoyak. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan seperti biasanya. "Kirana, kamu sudah keterlaluan," teriaknya, suaranya menggema di seluruh koridor. "Kamu tahu apa? Setiap hari kamu hanya peduli dengan pekerjaanmu. Apa kamu pernah benar-benar peduli padaku? Tahu tidak betapa sabarnya aku selama ini?" Aku menatapnya, mataku sedingin es. "Sabar? Kamu punya hak apa bicara kata itu? Yang sabar itu aku. Sabar dengan semua kebohonganmu. Sabar dengan kamu yang mengambil uangku untuk membiayai selingkuhanmu.
Bilang aku tidak peduli padamu? Aku tersenyum pahit. Kalau aku tidak peduli, posisi direktur yang kamu duduki sekarang itu, apa turun dari langit, mobil yang kamu kendarai, rumah yang kamu tinggali, apa ada yang bukan milikku? Baskara, kamu itu parasit yang tidak tahu berterima kasih. Kata-kataku seolah menyulut bom waktu di dalam hatinya, harga dirinya yang rapuh. Dia sudah terbiasa aku manjakan dan hidup nyaman tanpa perlu berusaha. Ketika aku menelanjangi sifat aslinya tanpa ampun, dia benar-benar kehilangan kendali. Diam, bentaknya. Dan dalam sekejap mata yang gila, dia mengangkat tangannya. Plak, suara tamparan yang kering dan tajam terdengar, dan koridor seolah membeku sesaat. Pipi kiriku terasa panas dan perih. Aku bisa merasakan rasa anyir darah di mulutku. Baskara menamparku. Suami yang pernah kucintai sepenuh hati, pria yang rela kulakukan segalanya untuk bisa bersamanya, justru melakukan kekerasan fisik padaku di depan umum, di hadapan selingkuhannya. Aku tidak menangis atau berteriak. Aku hanya perlahan mengangkat wajah, menatap lurus ke matanya. Di matanya, tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Hanya ada amarah dan kepuasan seorang pengecut yang berhasil melawan. Tamparan itu tidak hanya memberikan rasa sakit fisik. Itu menghancurkan segalanya. Cinta, hormat, kenangan, harapan, semuanya menjadi abu. Mulai detik ini, antara aku dan Baskara, hanya ada kebencian. Suasana setelah tamparan Baskara seolah membeku. Bahkan Dinda berhenti merintih dan membelalakan matanya, menatap pemandangan di depannya. Dia mungkin juga tidak menyangka Baskara akan berani memukulku. Pipiku terasa panas, tapi rasa sakit fisik ini tidak sebanding dengan dingin yang menusuk di hatiku. Aku tidak goyah, hanya menatap wajah Baskara yang memerah karena marah dalam diam. Reaksiku sepertinya di luar dugaannya. Dia mungkin mengira aku akan menangis dan histeris seperti wanita lain, tapi aku bukan mereka. Perlahan, aku mengangkat tangan, bukan untuk memegangi pipiku yang bengkak, tapi untuk mengeluarkan ponsel dari tas. Aku membuka kamera depan, dan dengan tenang mengangkatnya. Cekrek, suara shutter terdengar jelas. Aku memotret wajahku sendiri, dengan bekas 5 jari yang memerah tercetak jelas di kulit putihku. Kemudian, aku memutar kamera untuk menangkap gambaran keseluruhan, Baskara yang masih dengan ekspresi bingung, dan Dinda yang memegangi perutnya di kursi roda. Sebuah gambar yang merekam bukti pengkhianatan dan kekerasan fisik dengan sempurna. Baskara terpaku, bingung dengan tindakanku. Apa yang kamu lakukan? Aku menurunkan ponsel, memasukkannya kembali ke tas, dan tersenyum, senyum yang lebih dingin dan jauh dari sebelumnya. Melakukan apa? Tentu saja, aku berkata dengan jelas, setiap kata seolah terukir di udara, mengumpulkan bukti untuk mengajukan gugatan cerai. Baskara, kamu sudah tamat, selesai berkata. Aku bahkan tidak menatapnya atau selingkuhannya lagi sedetik pun. Aku berbalik dan berjalan pergi dengan tegas. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai marmer terdengar berirama, dingin dan mantap, seperti genderang yang mengumumkan dimulainya perang. Aku mendengar Baskara memanggil namaku dari belakang, suaranya campur aduk antara marah dan takut. Tapi aku tidak menoleh. Jalan di belakangku telah hancur. Sekarang, aku hanya bisa terus berjalan ke depan. Aku keluar dari rumah sakit, menghirup udara panas Jakarta yang lembab dalam-dalam. Aku tidak pulang atau pergi ke kantor. Aku memanggil taksi dan menyebutkan alamat kantor hukum Rania. Baru setelah duduk di dalam mobil, aku membiarkan tubuhku gemetar. Tapi itu bukan karena takut, melainkan karena amarah yang tertahan hingga batasnya. Aku salah. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah mempercayai Baskara, berpikir bahwa cinta bisa mengatasi semua perbedaan latar belakang dan nilai. Hasilnya, aku ditampar hingga dunia serasa runtuh, baik secara harfiah maupun kiasan. Ketika aku sampai di kantor Rania, dia sudah menungguku. Melihat bekas merah di pipiku, dia tidak berkata apa-apa, hanya membawaku masuk dalam diam dan menuangkan segelas air hangat. Bajingan itu menamparmu? Tanya Rania dengan suara keras. Aku mengangguk, lalu menunjukkan foto yang baru saja kuambil. Aku menangkap basah mereka di rumah sakit. Wanita itu sedang kontraksi. Rania melihat foto itu dan mengerutkan keningnya yang indah. Bagus, Kirana. Bagus sekali.
Bukti ini lebih dari cukup. Sekarang dengarkan aku. Kita akan segera bertindak. Dia mengeluarkan sebuah map dan mulai menjelaskan langkah-langkah hukum selanjutnya. 1. Bekukan semua asetnya. 2. Ganti semua kunci rumah. 3. Kirimkan gugatan cerai bersamaan dengan perintah penahanan. Dia melakukan kekerasan fisik padamu. Kita bisa dengan mudah meminta dia dilarang mendekatimu dalam radius 100 meter. Aku mendengarkan dan mengangguk dengan tegas. Lakukan saja. Jangan beri ampun sedikit pun. Aku ingin dia membayar semua perbuatannya. Jangan khawatir. Rania meletakkan tangannya di bahuku, tatapannya mantap. Perang ini, kita harus menang. Aku akan membuat bajingan itu pergi dengan tangan kosong, tidak mendapatkan sepeser pun. Melihat sahabat di depanku, aku merasa lega secara aneh. Rasa sakit itu masih ada, tapi tidak bisa lagi menghancurkanku. Mulai detik ini, aku bukan lagi Kirana yang lemah karena cinta. Aku adalah Kirana sang pejuang, yang akan bertarung demi kehormatan dan masa depanku. Keluar dari kantor Rania, aku merasa seperti terlahir kembali. Kelemahan dan rasa sakit telah kutinggalkan. Sekarang, di hatiku hanya ada tekad dan kepala dingin. Karena Baskara ingin bermain sampai akhir, aku akan tunjukkan padanya seperti apa neraka itu. Begitu masuk mobil, hal pertama yang kulakukan adalah menelepon Sita, sekretarisku yang cerdas dan sangat setia. Sita, dengarkan instruksiku, kataku dengan suara tanpa emosi. Hubungi bagian keuangan dan bank sekarang juga. Bekukan semua rekening gabungan dan kartu kredit tambahan atas nama saya dan Baskara. Aksesnya ke semua dana perusahaan juga dicabut. Mulai sekarang, semua transaksi harus disetujui dengan tanda tangan saya langsung. Segera dilaksanakan? Bu Presiden Direktur, jawab Sita tanpa membantah. Dia tahu betul, sekali aku sudah memutuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Aku menutup telepon dan menekan nomor berikutnya. Kali ini, perusahaan keamanan dan manajemen kompleks perumahan elit tempat kami tinggal. Selamat sore, saya Kirana, pemilik rumah nomor 18. Tolong kirim orang untuk mengganti seluruh sistem kunci pintu, dan memperbarui sistem keamanan sore ini juga. Mulai sekarang, hanya saya yang memiliki akses keluar masuk. Tolong hapus juga nama Bapak Baskara dari daftar penghuni. Baik, Bu Kirana. Permintaan diterima. Telepon terakhirku adalah ke perusahaan jasa pindahan profesional. Saya butuh jasa pengepakan dan penyimpanan. Tolong datang ke rumah nomor 18 di Kompleks Permata Hijau, dan bantu kemasi semua barang pribadi milik pria bernama Baskara di kamar tidur utama dan ruang kerja. Pakaian, sepatu, buku, barang-barang pribadi, jangan sampai ada yang tersisa, tolong kemas dalam kardus dengan rapi, lalu pindahkan ke gudang penyimpanan publik di kawasan Cilandak. Alamat detailnya akan saya kirim nanti. Semua biaya saya yang tanggung. Setelah mengurus semuanya, aku mengemudikan mobil ke arah Permata Hijau. Aku tidak ingin berhadapan dengannya, hanya ingin mengawasi dari jauh untuk memastikan semuanya berjalan sesuai keinginanku. Ketika aku tiba, tim dari perusahaan keamanan sedang bekerja secara profesional. Mereka memasang kunci baru dan mengatur ulang kata sandi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, rumah mewah itu berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Tak lama kemudian, tim dari perusahaan pindahan datang. Mereka bekerja dengan cepat dan efisien. Kemeja-kemeja bermerek yang pernah kubelikan untuknya, sepatu kulitnya yang mengkilap, buku-buku yang suka dibacanya semuanya dimasukkan ke dalam kardus tanpa perasaan. Aku hanya menatap pemandangan itu dalam diam dari mobilku di seberang jalan. Hatiku hampa. Benda-benda itu dulu adalah simbol cintaku, sekarang hanyalah barang mati yang harus disingkirkan dari hidupku. Aku teringat pakaian dan barang-barang milik Ibu Baskara yang ditinggalkan di kamar tamu setiap kali dia datang dari kampung. Aku berpikir sejenak, lalu menelepon kepala tim pindahan lagi. Pak, tolong sekalian kemasi barang-barang milik seorang wanita tua di kamar tamu lantai 2, kirim ke gudang yang sama ya. Jika ingin menyingkirkan, maka harus sampai ke akarnya. Aku tidak ingin ada apapun yang berhubungan dengan keluarga itu tersisa di rumahku lagi. Ketika kardus terakhir diangkut ke truk dan pergi, rumah itu tampak anehnya kosong. Tapi aku justru merasa sangat lega, seolah baru saja melepaskan beban berat yang selama ini kupikul. Malam menjelang, aku tahu,
Saat ini Baskara mungkin sedang menikmati kebahagiaan menjadi seorang ayah di rumah sakit. Dia tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Badai yang kuciptakan dengan tanganku sendiri untuk menyapu bersih semua yang pernah dia miliki. Di rumah sakit, Baskara sedang menatap bayi laki-lakinya yang mungil yang baru saja keluar dari ruang persalinan. Amarah dan frustrasinya saat berhadapan dengan Kirana seolah lenyap. Dia hanya merasakan kebahagiaan dan kebanggaan yang tak terbatas. Dia punya anak laki-laki, penerus keturunannya. Dinda masih lemah pasca melahirkan, tapi tersenyum puas. Dia menatap Baskara dan berkata dengan manis, "Pak Baskara, anak kita mirip sekali dengan Bapak." "Tentu saja." Baskara tertawa, lalu mencium kening Dinda. "Nanti besar pasti pintar dan tampan seperti ayahnya." Saat dia sedang tenggelam dalam mimpi indahnya tentang masa depan yang penuh dengan uang dan seorang putra, seorang perawat datang membawa tagihan. "Pak Baskara, mohon sisa biaya administrasinya diselesaikan di kasir ya, Pak." "Oh, baik. Segera saya ke sana," jawab Baskara dengan suasana hati yang baik. Dia berpikir, Kirana benar-benar teliti sudah membayar uang muka yang besar. Dia mengambil kartu platinum yang biasa dipakainya dan berjalan dengan percaya diri ke kasir. "Maaf Pak, kartu ini tidak bisa digunakan," kata petugas setelah menggesek kartu beberapa kali. "Kok tidak bisa? Coba lagi." "Limit kartu ini sangat tinggi." Baskara mengerutkan kening. "Sudah dicoba berkali-kali, Pak." Di sistem tertulis kartunya dibekukan. "Dibekukan?" Baskara terpaku. Dia buru-buru mengeluarkan kartu lain, kartu tambahan dari rekening Kirana juga. Hasilnya sama. Kartu ini juga dibekukan. "Pak." Firasat buruk mulai muncul di benak Baskara. Dia buru-buru membuka aplikasi mobile banking, tapi tidak bisa login. Sistem memberitahukan bahwa akunnya telah dinonaktifkan. Tiba-tiba, ibunya yang bergegas datang dari kampung tiba. Begitu melihat cucunya, dia sangat gembira. "Oh, cucu nenek, penerus keluarga, mirip sekali sama bapaknya." Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Baskara harus memberitahukan bahwa dia telah menjadi bangkrut, tanpa uang sepeser pun. Ibunya, begitu mendengar itu, hampir pingsan dan mulai memaki-maki Kirana. Perempuan mandul sialan itu, punya anak tidak bisa, masih saja iri. Karena tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa menggunakan sedikit tabungan ibunya untuk membayar biaya rumah sakit. Baskara memutuskan untuk segera membawa Dinda dan putranya pulang ke rumah mewah mereka di Permata Hijau. Dia pikir, semarah-marahnya Kirana, tempat itu tetaplah rumah mereka, dan Kirana tidak mungkin mengusirnya. Lagi pula, melihat bayi mungil yang lucu ini, mungkin hati Kirana akan luluh. Namun, ketika taksi yang membawa mereka bertiga beserta barang-barang tiba di depan gerbang kompleks Permata Hijau, Baskara harus menghadapi keterkejutan lainnya. Gerbang otomatis menghentikan mobil mereka. "Maaf, Pak Baskara. Bapak sudah bukan penghuni di sini lagi. Tidak bisa masuk." "Apa katamu?" bentak Baskara dengan marah. "Saya ini suami Bu Kirana, pemilik rumah nomor 18. Mohon maaf, Pak. Bu Kirana sudah meminta untuk menghapus nama Bapak dari daftar penghuni. Kami harus mengikuti aturan." Baskara tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia turun dari mobil dan berlari ke depan rumah, menekan bel dengan membabi buta dan meneriakkan nama Kirana. Tapi yang menjawabnya hanyalah keheningan yang ironis. Dia mencoba menggunakan sidik jarinya untuk membuka pintu, tapi sistem melaporkan error. Kuncinya sudah diganti. Ibunya menangis dan memaki-maki di dalam taksi, sambil menggendong cucunya. Dinda hanya duduk diam dengan wajah penuh kekecewaan, menahan sakit bekas operasi dan kelelahan. Ketika Baskara merasa putus asa dan marah hingga ke puncak, ponselnya berdering, pesan dari Kirana. Dia berharap Kirana sudah reda amarahnya dan segera membukanya. Tapi isi pesan itu hanyalah sebuah kalimat singkat yang dingin dan tanpa emosi. "Semua barang-barangmu dan ibumu sudah dipindahkan ke gudang penyimpanan publik di Cilandak, ruang A234. Aku sudah bayar sewa gudangnya untuk 1 bulan ke depan. Setelah itu, urus sendiri. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi." Baskara menggenggam ponselnya erat, tubuhnya gemetar karena marah. Dia benar-benar diusir dari rumah. Tanpa uang sepeser pun,
Di sampingnya hanya ada ibu tua yang terus mengomel, selingkuhan yang baru melahirkan, dan bayi yang tak henti menangis. Dari puncak kemuliaan dan kebahagiaan, hanya dalam setengah hari, dia jatuh ke jurang neraka. Dan orang yang mendorongnya adalah istri yang baru saja dia tampar habis-habisan. Setelah diusir dari kompleks perumahan mewah, Baskara dengan susah payah mencari sebuah kamar kos kecil dan lembab di pinggiran kota. Bau apek dan ruangan yang sempit terasa seperti siksaan baginya yang terbiasa hidup mewah. Ibunya, begitu melihat kondisi itu, mulai meratap dan memaki, perempuan jahat itu. Berani-beraninya dia memperlakukan anak dan cucu penerus keluarga kita seperti ini. Baskara, kamu tidak bisa diam saja. Datangi kantornya dan tuntut hakmu kembali. Didorong oleh hasutan ibunya, ditambah dengan amarah dan keputusasaan yang membara, Baskara memutuskan untuk membuat perhitungan. Dia percaya Kirana tidak mungkin sekejam itu, dia pasti hanya sedang marah. Jika dia datang, membuat keributan, dan menekannya, Kirana pasti akan melunak. Keesokan harinya, Baskara dan ibunya menuju gedung kantor tempat Nusantara Jaya Capital berada. Dia masih memiliki kartu akses karyawan, jadi dia bisa melewati keamanan dengan mudah. Mereka langsung menuju lantai 38, tempat ruang kerjaku berada. Seluruh karyawan terkejut melihat kondisi Baskara. Dia bukan lagi direktur proyek yang tampan dan berwibawa, melainkan seorang pria kuyu, dengan janggut tak tercukur dan pakaian kusut. Di sampingnya, seorang wanita parubaya berpenampilan lusuh dengan wajah penuh dendam. Kirana di mana? Keluar sekarang, teriak wanita tua itu di meja resepsionis, mengabaikan tatapan orang di sekitarnya. Resepsionis ketakutan dan segera menelepon Sita, sekretarisku. Sita bergegas keluar untuk menghadang ibu dan anak itu. Pak Direktur. Ibu, Bu Presiden Direktur sedang rapat penting. Tidak bisa diganggu. Ada keperluan apa? Bisa titip pesan. Rapat omong kosong apa? Wanita tua itu mendorong Sita dan menyerbu ke arah ruang kerjaku. Perempuan mandul itu bisa rapat apa? Pura-pura sibuk untuk lari dari tanggung jawab. Kau pikir bisa lari selamanya? Maki-makian kasarnya menggema di seluruh lantai. Karyawan dari divisi lain menjulurkan kepala, ingin tahu. Baskara tidak hanya tidak melarang ibunya, tapi justru berdiri menonton dengan puas, seolah ingin mempermalukanku dengan cara ini. Pintu ruang kerjaku didobrak terbuka. Tapi yang keluar bukanlah aku, melainkan dua orang petugas keamanan berbadan tegap. Silakan Bapak dan Ibu keluar. Ini area kerja, bukan tempat untuk membuat keributan, kata salah satu petugas dengan dingin. Kalian berani mengusirku? Wanita tua itu membelalak. Tahu tidak aku ini siapa? Aku ini ibu mertua Kirana. Kami tidak peduli Anda siapa, Bu. Presiden Direktur sudah berpesan, jika ada yang datang mengganggu tanpa izin, harus segera diantar keluar. Selesai bicara, kedua petugas itu maju untuk menyeret ibu dan anak itu keluar. Barulah Baskara berteriak marah. Kirana, keluar kamu, sembunyi di dalam sana. Begini caramu memperlakukan suami dan ibu mertuamu? Kamu ini manusia atau bukan? Dia mencoba menarik simpati, tapi dari ruang kerjaku hanya ada keheningan yang menjawab. Tiba-tiba, seorang pria berjas menghampiri mereka. Dia adalah pengacara dari kantor hukum Rania. Dia menyerahkan sebuah map kepada Baskara dengan tenang. Pak Baskara, saya kuasa hukum dari Ibu Kirana. Ini adalah gugatan cerai yang dilampiri dengan bukti perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga yang Anda lakukan. Dan ini adalah surat perintah penahanan dari pengadilan. Mulai detik ini, jika Anda mendekati Ibu Kirana dalam radius 100 meter, kami akan segera melapor ke polisi. Baskara terpaku, menatap map di tangannya. Gugatan cerai, bukti perselingkuhan, KDRT, surat perintah penahanan, gerakan Kirana jauh lebih cepat dan lebih kejam dari yang dia bayangkan. Semua jalan keluarnya telah ditutup. Ibunya yang tidak tahu apa-apa, melihat anaknya terdiam, justru semakin menjadi-jadi. Gugatan omong kosong apa? Tidak ada cerai. Kalaupun anakku salah, itu juga karena perempuan tidak becus itu. Punya anak tidak bisa. Makanya anakku harus cari di luar. Benar kan? Silakan keluar. Petugas keamanan tidak tahan lagi. Satu orang memegangi lengan Baskara, satu lagi memegangi lengan ibunya,
dan menyeret mereka keluar tanpa ampun. Di depan puluhan karyawan, Baskara dan ibunya yang tak berdaya seperti binatang liar, diliputi rasa malu, marah, dan putus asa. Baskara meraung untuk terakhir kalinya, "Kirana, jangan sombong. Awas kamu. Aku tidak akan melepaskanmu." Pintu lift tertutup, dan keheningan kembali menyelimuti lantai itu. Aku menyaksikan semuanya melalui kaca semi-transparan di ruang kerjaku. Dengan senyum dingin, "Baskara, kamu pikir sekarang kamu bisa berbuat apa lagi padaku? Permainan ini sudah berakhir dengan kekalahanmu, sejak saat kamu mengangkat tanganmu padaku." Baskara dan ibunya, yang diusir dari kantor dengan memalukan, kembali ke kamar kos kumuh mereka. Guncangan dari gugatan cerai dan surat perintah penahanan membuat Baskara hancur total. Dia merosot di atas ranjang yang berderit dan menjambak rambutnya. Semuanya terlalu cepat, terlalu kejam. Dia telah meremehkan Kirana. Dia bukan kucing jinak yang bisa dikendalikan sesuka hati, melainkan seekor harimau betina yang jika marah akan menerkam mangsanya tanpa ampun. Ibunya, setelah lelah memaki, mulai menangis. "Ya Tuhan, nasib apa ini? Menyekolahkan anak sampai sarjana, kukira hidupnya akan enak, kenapa jadi begini? Perempuan jahat itu benar-benar mau menghancurkan keluarga kita." Baskara tidak berkata apa-apa, kepalanya kacau. Uang tidak punya, rumah tidak punya, sekarang pekerjaan pun pasti sudah hilang. Kirana telah mematikan semua jalannya, dia benar-benar bangkrut sekarang. Lalu harus bagaimana? Pulang kampung? Dia tidak bisa menerima kenyataan pulang sebagai pecundang, menjadi bahan tertawaan orang sekampung, padahal dulu dia adalah seorang direktur proyek yang sukses. Di tengah keputusasaannya, suara tangis bayi terdengar dari kamar sebelah. Dinda sedang menenangkan anaknya dengan susah payah. Suara tangisan itu seperti kilatan cahaya di benak Baskara. Benar. Dia masih punya satu senjata terakhir. Senjata yang tidak mungkin dimiliki Kirana, anak laki-laki. Dia bangkit dan berjalan ke kamar Dinda. Melihat bayi mungil dalam dekapan ibunya, sebuah harapan baru yang kuat muncul. "Bu, berhenti menangis," katanya pada ibunya dengan suara tegas. "Kita belum kalah. Kita masih punya anak ini." Dia menunjuk ke arah bayi itu. Ibunya yang berlinang air mata menatap cucunya, dan seolah teringat sesuatu. "Iya, benar. Kita masih punya cucu laki-laki, penerus keluarga, darah daging kita." Baskara menggendong bayi itu. Merasakan beratnya kehidupan kecil ini, dia langsung tahu, ini bukan hanya seorang putra, tapi kartu as terakhirnya. Kirana tidak bisa punya anak, itulah kelemahan fatalnya. Sekaya dan seberkuasa apapun dia, di mata orang-orang seperti ibunya, dia hanyalah wanita yang tidak sempurna. Sekalipun masyarakat sudah modern, nilai-nilai patriarki masih mengakar kuat. "Mau cerai? Silakan," kata Baskara dengan suara yang tenang dan dingin. "Tapi dia harus memberikan kompensasi pada kita. Anak ini putraku, walaupun kami cerai, sebagai istri, dia punya kewajiban membayar tunjangan. Kita akan menuntut tunjangan anak dalam jumlah besar, cukup untuk membuat kita bertiga hidup nyaman selamanya." Ibunya, begitu mendengar itu, matanya berbinar. Benar, harus dituntut. Perempuan kaya raya itu, membayar sedikit untuk keponakannya sendiri apa salahnya? Karena dia sendiri tidak bisa punya. Anakku sudah memberinya kesempatan menjadi ibu tiri, seharusnya dia berterima kasih. Dinda yang duduk di ranjang, mendengar percakapan ibu dan anak itu, dipenuhi harapan. Dia tidak peduli soal cinta, dia hanya peduli uang. Jika Baskara bisa mendapatkan uang besar dari Kirana, hidupnya dan anaknya akan terjamin. Di dalam kamar kos yang sempit dan lembab, ketiga orang dengan pikiran masing-masing itu menemukan tujuan bersama. Mereka menaruh semua harapan pada bayi yang baru lahir itu. Mereka percaya, anak ini adalah kunci emas menuju kekayaan, dan senjata terkuat untuk melawan Kirana. Baskara menyewa seorang pengacara murah untuk mulai menyusun tuntutan dalam sidang mediasi cerai. Dia tidak hanya menuntut tunjangan anak, tapi juga dengan tidak tahu malunya menuntut pembagian aset 50%, dengan alasan dia berkontribusi besar pada pertumbuhan perusahaan. Dia yakin, hanya dengan memiliki seorang putra, dia punya kesempatan untuk menang.
Dia bertekad membuat Kirana menyesal telah berani memperlakukannya seperti ini. Beberapa minggu kemudian, sidang mediasi perceraian pertama kami tiba. Aku melangkah masuk ke ruang sidang dengan sikap tenang dan dingin. Di sampingku adalah Rania, yang terlihat lebih tajam dan percaya diri dariku. Di seberang, ada Baskara. Dia sepertinya berusaha tampil lebih baik, mengenakan setelan jas terbaik yang dimilikinya. Di sampingnya adalah ibunya dan seorang pengacara yang tampak kurang berpengalaman. Mediasi dimulai. Setelah hakim membacakan prosedur, pengacara Baskara memulai lebih dulu. Yang mulia hakim, dia berdiri dan berkata dengan suara mantap. Hari ini kita berkumpul untuk menyelesaikan kasus perceraian antara Bapak Baskara dan Ibu Kirana. Pernikahan mereka telah berjalan selama 5 tahun. Selama itu, klien saya telah menjadi suami yang berdedikasi, menantu yang berbakti, dan yang terpenting, dia adalah personel kunci yang berkontribusi sangat besar bagi pertumbuhan Nusantara Jaya Capital, di mana Ibu Kirana menjabat sebagai presiden direktur. Aku mendengarnya dan mengangkat sudut bibirku sedikit, nyaris tak terlihat. Berkontribusi besar? Beraninya dia mengucapkan kata itu. Pengacara itu melanjutkan, mencoba membangun citra Baskara sebagai sosok yang kompeten dan bermoral. Bapak Baskara, dengan visi strategis dan kemampuan bisnisnya yang luar biasa, telah membawa proyek-proyek bernilai triliunan rupiah ke perusahaan secara langsung, menghasilkan keuntungan besar. Dia mengorbankan waktu dan tenaganya, mendedikasikan segalanya untuk bisnis bersama suami istri. Tidak salah jika dikatakan bahwa separuh dari kekayaan yang dimiliki Ibu Kirana saat ini berasal dari keringat klien saya. Baskara mengangguk, pura-pura setuju, bahkan memasang wajah rendah hati. Ibunya duduk tegak, menatapku dengan tatapan penuh kemenangan, tapi kemudian, pengacara itu mengubah nadanya menjadi penuh simpati. Sebagai balasan atas pengorbanannya, Ibu Kirana justru menjadi istri yang dingin, hanya peduli pada pekerjaan, dan tidak mampu memenuhi fungsi paling dasar sebagai seorang ibu. Hal ini telah menciptakan keretakan yang tak tersembuhkan dalam pernikahan mereka, dan pada puncaknya, dia dengan kejam mengusir suami dan ibu mertuanya dari rumah, serta membekukan semua aset, membuat klien saya jatuh dalam kesulitan yang luar biasa. Dia berhenti sejenak, menyapu pandangannya ke seluruh ruang sidang, lalu mengajukan tuntutan akhirnya. Berdasarkan alasan-alasan ini, kami memohon Yang Mulia Hakim untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Mengizinkan kedua belah pihak untuk bercerai. 2. Mengenai aset, kami menuntut pembagian 50% dari seluruh aset atas nama Ibu Kirana kepada klien saya, termasuk rumah mewah di Permata Hijau, mobil-mobil mahal, simpanan di bank, dan 50% saham Nusantara Jaya Capital. Ini adalah kompensasi yang masuk akal atas dedikasinya. Ketika tuntutan itu diucapkan, ruang sidang hening sejenak. Bahkan hakim pun mengerutkan kening melihat ketidaktahumaluan itu. Rania di sampingku tetap tenang, hanya tersenyum tipis. Pengacara Baskara duduk dengan ekspresi yakin menang. Baskara menatapku, matanya penuh tantangan dan cemoohan. Dia pikir dengan merendahkanku dan meninggikan dirinya sendiri, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pikir aku akan menyerahkan sebagian asetku untuk menyelesaikan masalah ini secara diam-diam demi menjaga nama baik. Dia salah besar. Dalam permainan ini, aku tidak akan mundur selangkah pun. Setelah pengacara pihak Baskara selesai bicara, hakim menoleh ke arah kami. Pihak tergugat, ada yang ingin disampaikan? Rania bangkit dengan anggun. Dia tidak terburu-buru membantah, melainkan tersenyum sopan pada pengacara lawan. Yang Mulia Hakim, Bapak pengacara yang terhormat, mulainya, suaranya jernih dan kuat. Baru saja kita mendengarkan sebuah dongeng modern yang sangat menyentuh tentang seorang suami yang berdedikasi dan kompeten. Namun, seperti dongeng pada umumnya, cerita itu seringkali tidak nyata. Dan kenyataan dari kasus ini justru sebaliknya. Baskara dan pengacaranya mengerutkan kening. Rania melanjutkan, pihak penggugat mengklaim bahwa Bapak Baskara berkontribusi besar membawa proyek-proyek bernilai triliunan. Kami sendiri sangat meragukan prestasi tersebut, karena itu, kami telah menyiapkan beberapa data. Dia memberi isyarat kepada asistennya. Sebuah map tebal diserahkan kepada hakim dan pihak Baskara. Yang Mulia,
Ini adalah laporan keuangan dan laporan evaluasi kinerja dari semua proyek Nusantara Jaya Capital selama 3 tahun terakhir, yang telah diaudit oleh firma audit independen, kata Rania. Menunjuk ke dokumen itu. Saya persilakan Yang Mulia dan pihak penggugat untuk melihat halaman 15, bagian ringkasan kinerja proyek yang dipimpin langsung oleh Bapak Baskara, sang direktur proyek. Baskara buru-buru membuka halaman 15, dan raut wajahnya langsung berubah. Rania tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Dia berkata dengan suara lebih keras, menurut laporan, selama 3 tahun terakhir, Bapak Baskara bertanggung jawab atas 5 proyek investasi. Hasilnya, 3 proyek merugi besar, menyebabkan kerugian perusahaan lebih dari 200 miliar rupiah. 2 proyek sisanya hanya nyaris impas, dengan biaya operasional 30% lebih tinggi dari rata-rata. Kontribusi triliunan rupiah yang disebutkan Bapak pengacara tadi tidak pernah ada. Sebaliknya, proyek-proyek Bapak Baskara justru menjadi beban yang harus ditutupi oleh keuntungan dari divisi lain. Suara gumaman terdengar di ruang sidang. Pengacara Baskara pucat pasi dan berkata tergagap. Ini pasti data yang dimanipulasi. Dimanipulasi? Rania tertawa dingin. Bapak pengacara, ini adalah laporan yang diaudit oleh salah satu dari The Big Four firma audit dunia. Jika Anda bersikeras ini manipulasi, kami dengan senang hati akan mengundang perwakilan mereka untuk bersaksi. Atau apakah Anda ingin mengatakan bahwa klien Anda cukup hebat untuk menipu sistem audit internasional? Pengacara itu terdiam. Baskara menunduk dalam, tubuhnya gemetar karena marah dan malu. Rania tidak berhenti di situ. Mengenai apa yang disebut dedikasi dan pengorbanan Bapak Baskara, kami juga perlu meluruskannya. Klien saya, Ibu Kirana, memang seorang wanita yang gila kerja. Tapi justru karena kerja kerasnya lah, Bapak Baskara bisa menikmati kehidupan mewah yang bahkan tidak pernah dia impikan. Dia menyerahkan 1 set dokumen lagi. Ini adalah riwayat transaksi dari semua rekening dan kartu kredit yang diberikan Ibu Kirana kepada Bapak Baskara selama 5 tahun terakhir. Mobil, pakaian bermerek, perjalanan mewah, makan di restoran mahal semua biayanya ditanggung sepenuhnya oleh klien saya. Jadi, pengorbanan apa yang Bapak Baskara bicarakan? Apakah maksudnya pengorbanan waktu untuk menghabiskan uang istri? Saat itu, Baskara tidak tahan lagi. Dia berdiri dan menunjuk wajah Rania. Kau memfitnah. Bapak Baskara, duduk. Hakim mengetuk palu untuk menjaga ketertiban. Baskara terpaksa duduk, tapi tatapannya padaku dan Rania seolah ingin membunuh. Rania tersenyum, dan melancarkan pukulan telak. Dan terakhir, Yang Mulia, mengenai tuntutan pembagian aset 50%, tuntutan ini sama sekali tidak berdasar. Karena semua aset yang disebutkan pihak penggugat rumah mewah, mobil, dan saham perusahaan adalah harta bawaan pranikah milik Ibu Kirana, yang memiliki bukti sah secara hukum. Menurut undang-undang yang berlaku, Bapak Baskara tidak berhak atas aset-aset tersebut, sepeser pun. Keheningan total menyelimuti ruang sidang. Pernyataan Rania seperti petir yang menyambar di telinga Baskara dan ibunya. Mereka terperangah, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Rencana mereka untuk menggunakan prestasi kerja sebagai alasan pembagian harta hancur lebur di ronde pertama. Bukti yang disajikan Rania seperti air dingin yang disiramkan ke wajah Baskara dan pengacaranya. Rencana pembagian harta mereka gagal total. Pengacara Baskara yang kurang berpengalaman tampak panik, keringat dingin membasahi dahinya. Dia tidak bisa menemukan argumen yang kuat untuk membantah. Baskara menunduk, tangannya terkepal di bawah meja hingga memutih. Rasa malu dan amarah membakarnya. Dia tidak pernah menyangka Kirana akan mempersiapkan segalanya serapi ini, tidak menyisakan celah sedikit pun untuknya. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, pengacara Baskara segera mengubah strategi. Setelah mendapat izin dari hakim, dia berdiri lagi. Kali ini bukan dengan suara percaya diri, melainkan dengan nada yang dibuat menyedihkan. Yang Mulia, mulainya dengan tatapan menuduh ke arahku. Benar? Aset-aset itu atas nama Ibu Kirana. Klien saya sangat mencintai dan mempercayai istrinya, sehingga tidak pernah memikirkan untung rugi. Dia pikir, milik istri adalah milik suami, semuanya untuk keluarga, tapi dia salah. Dia berhenti sejenak untuk menciptakan efek dramatis.
Yang paling diinginkan klien saya dalam pernikahan ini bukanlah uang atau jabatan, tapi seorang anak. Kehangatan sebuah keluarga yang utuh. Tapi, Yang Mulia, Ibu Kirana terlalu sibuk dengan bisnisnya sehingga mengabaikan tugas paling mendasar seorang wanita. Beliau tidak bisa memiliki anak. Kata-katanya seperti bom yang meledak di tengah ruang sidang. Semua mata tertuju padaku. Ibu Baskara langsung memanfaatkan momen ini. Dia mulai menangis sesenggukan dengan sangat dramatis. Ya Tuhan, nasib keluargaku. Menantu orang lain punya anak cucu, tapi anakku, hanya ingin satu penerus saja tidak bisa. Betapa hancur hati anakku, Yang Mulia. Pengacara Baskara melanjutkan dengan nada pilu. Karena kekurangan cinta dan hasrat untuk menjadi seorang ayahlah, klien saya hilaf dan melakukan kesalahan. Dia memiliki seorang putra di luar. Anak itu tidak bersalah. Yang Mulia, anak itu butuh seorang ayah dan butuh biaya untuk tumbuh sehat. Klien saya, setelah diusir dengan kejam oleh Ibu Kirana, menjadi bangkrut dan tidak mampu membiayai anak itu. Sampai di sini, tujuan akhir mereka terungkap. Karena itu, dia menatap hakim lurus-lurus. Kami tidak akan menuntut pembagian harta lagi, tapi kami menuntut agar Ibu Kirana, sebagai mantan istri, bertanggung jawab atas tunjangan anak di luar nikah suaminya. Untuk menjamin masa depan anak tersebut, kami menuntut kompensasi dan tunjangan dalam satu kali pembayaran sebesar 50 miliar rupiah. Ini adalah tanggung jawab dan ganti rugi yang pantas dibayarkan oleh Ibu Kirana atas penderitaan yang dialami klien saya. 50 miliar rupiah. Angka itu membuat ruang sidang kembali riuh. Ini bukan lagi tunjangan anak, tapi pemerasan terang-terangan. Mereka menggunakan seorang anak untuk memeras uang dalam jumlah besar dariku. Baskara mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan menantang. Dia yakin ini adalah kartu as terakhirnya. Dia yakin aku akan menerima tuntutan ini karena takut malu, karena tekanan sosial, dan karena stigma sebagai wanita mandul. Dia mencoba menggunakan putranya untuk membunuhku, mengambil uangku sekaligus mempermalukanku. Aku tetap duduk diam, tanpa ekspresi. Aku melirik Rania. Dia juga sedang menatapku. Di matanya, ada kilatan yang tajam. Ya, Baskara. Inilah momen yang kutunggu-tunggu. Kau telah masuk ke dalam perangkap yang kupasang sendiri, dan pertunjukan yang paling seru, baru akan dimulai. Tuntutan yang tidak tahu malu dan kata-kata penuh tuduhan dari pihak Baskara membuat suasana di ruang sidang menjadi sangat tegang. Semua orang menunggu reaksiku. Mereka mungkin mengira aku akan marah, membantah, atau merasa malu. Tapi tidak. Rania bangkit berdiri. Di wajahnya tidak ada jejak kemarahan sedikit pun. Sebaliknya, dia tersenyum lapang. Yang Mulia Hakim, katanya dengan suara yang sangat tenang. Kami sangat memahami perasaan Bapak Baskara dan keluarganya. Memiliki keturunan adalah keinginan yang wajar. Kata-kata Rania membuat Baskara dan pengacaranya terkejut. Mereka mungkin tidak menyangka kami akan menerima logika mereka begitu saja. Rania melanjutkan dengan nada yang lebih simpatik. Klien saya, Ibu Kirana, juga seorang wanita yang berhati mulia. Meskipun Bapak Baskara telah melakukan pelanggaran berat selama pernikahan, beliau berpendapat bahwa anak itu tidak bersalah dan berhak mendapatkan masa depan yang terbaik. Mendengar itu, Ibu Baskara berhenti menangis dan wajahnya tampak puas. Baskara duduk lebih tegak, berpikir aku takut pada tekanan sosial dan siap menyerah. Karena itu, Rania menatap lurus ke arah Baskara. Mengenai tuntutan tunjangan anak, klien saya menyetujuinya sepenuhnya. Kata-kata ini membuat pihak Baskara nyaris tak percaya. Menyetujui begitu saja, klien saya tidak hanya setuju membayar tunjangan 50 miliar rupiah, lanjut Rania. Setiap katanya membuat pihak lawan semakin terkejut. Beliau bahkan berniat untuk mendirikan sebuah dana perwalian senilai 100 miliar rupiah untuk anak tersebut, untuk menjamin kehidupannya yang nyaman hingga dewasa. 100 miliar rupiah. Angka ini jauh melampaui apa yang diharapkan Baskara. Dia terpaku, matanya menunjukkan keserakahan yang tak bisa ditutupi. Ibunya begitu gembira hingga hampir melompat. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir telah menemukan titik lemahku. Tapi mereka terlalu cepat bergembira. Setelah melemparkan umpan yang manis, Rania perlahan mengeluarkan pukulan pamungkasnya. Namun, katanya,
Sudut bibirnya masih tersenyum, tapi tatapannya menjadi tajam. Untuk memastikan bahwa dana sebesar ini diserahkan kepada pihak yang benar, dan untuk melindungi hak serta masa depan anak yang sah, kami memiliki satu permintaan kecil, yang merupakan prosedur hukum yang sangat wajar. Dia berhenti sejenak, menatap Baskara yang menunggu dengan tidak sabar. Kami memohon kepada pengadilan untuk memerintahkan dilakukannya tes DNA untuk mengonfirmasi hubungan darah antara Bapak Baskara dan anak tersebut. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pendirian dana perwalian secara legal dan untuk memastikan semuanya transparan serta sesuai hukum. Ketika permintaan itu diucapkan, suasana di ruang sidang seolah membeku. Baskara, yang sedang melamunkan uang 100 miliar rupiah, begitu mendengar permintaan ini, justru tertawa terbahak-bahak. Dia menatapku dan Rania dengan pandangan meremehkan bercampur kasihan. Tes DNA, katanya dengan nada sombong. Tentu saja. Dengan senang hati, aku justru takut kalian yang tidak berani memintanya. Mau tes berapa kali pun, silakan. Biar seluruh dunia tahu kalau aku adalah ayah dari anak ini. Saat itu tiba, aku ingin tahu di mana Kirana akan menyembunyikan wajahnya. Dia pikir ini adalah kesempatan emas untuk mempermalukanku lagi. Dia yakin hasil tes DNA akan menjadi bukti kuat yang membuktikan kejantanannya dan kegagalanku. Dia langsung menyetujui permintaan kami tanpa ragu sedikit pun. Pengacaranya juga mengangguk-angguk. Yang mulia, kami sepenuhnya menyetujui permintaan tes tersebut. Hakim menatapku, dan melihat aku dan Rania tetap tenang. Beliau mengangguk setuju. Permintaan tes DNA disetujui. Hasilnya akan diumumkan pada sidang berikutnya. Hakim mengetuk palu. Sidang selesai. Baskara dan ibunya berjalan keluar dari ruang sidang dengan wajah penuh kemenangan. Mereka yakin kemenangan sudah di tangan. Mereka sedang memimpikan uang 100 miliar rupiah dan rasa malu yang akan kuterima. Aku menatap punggung mereka dan tersenyum tipis. Baskara, kau benar-benar naif. Kau tidak tahu bahwa kepercayaan diri dan keserakahanmu sedang mendorongmu ke gerbang kematian. Drama yang kau bangun dengan susah payah, sudah waktunya untuk ditutup. Seminggu kemudian, sidang berikutnya dimulai lagi. Suasana di ruang sidang lebih tegang dari sebelumnya. Baskara dan ibunya datang lebih awal, tidak bisa menyembunyikan perasaan kemenangan dan antisipasi mereka. Dia bahkan tersenyum mengejek ke arahku, seolah berkata, "Habislah kau." Dinda tidak ikut, mungkin sedang merawat anak di rumah sambil menunggu kabar baik. Aku tetap mempertahankan wajah dinginku. Di sampingku, Rania dengan tenang merapikan dokumen sambil melirik ke seberang dengan tatapan penuh arti. Hakim masuk. Setelah prosedur biasa, beliau berkata dengan suara berat, "Hari ini, pengadilan akan mengumumkan hasil pemeriksaan DNA mengenai hubungan darah antara Bapak Baskara dan bayi yang dilahirkan oleh Ibu Dinda, yang dilakukan oleh Institut Forensik Nasional." Beliau mengambil sebuah amplop yang tersegel rapat. Seluruh ruangan hening, Baskara duduk tegak, siap menerima momen kejayaannya. Ibunya menangkupkan tangan di dada dan bergumam doa. Hakim perlahan membuka amplop dan mengeluarkan laporan hasilnya. Beliau meliriknya sekali, lalu sedikit mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan keheranan yang jelas. Perubahan ini membuat Baskara sedikit gelisah, tapi dia segera menepisnya. Setelah keheningan yang terasa abadi, Hakim berdeham dan membacakan hasilnya dengan suara lantang, setiap kata menggema dengan jelas. Berdasarkan hasil analisis DNA dari sampel yang diterima, Institut Forensik Nasional dengan ini mengonfirmasi bahwa antara Bapak Baskara dan bayi tersebut tidak ada hubungan darah sebagai ayah dan anak. Keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh ruangan. Tidak ada hubungan darah sebagai ayah dan anak. Kalimat itu seperti petir yang menyambar tepat di kepala Baskara. Senyum kemenangan di bibirnya membeku sesaat sebelum hancur berkeping-keping. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi, lalu kehijauan. Dia membelalakan matanya, menatap Hakim seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Tidak. Tidak mungkin," gumamnya dengan suara hampa. "Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah." Ibunya di sampingnya juga membeku seperti batu. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia mengguncang lengan putranya. "Baskara, Hakim bilang apa? Ada yang salah kan? Itu kan cucuku." Ruang sidang dipenuhi bisik-bisik.
Semua mata tertuju pada Baskara, tatapan penuh rasa ingin tahu, kasihan, dan cemoohan. Tenang. Hakim mengetuk palunya dengan keras. Beliau menatap Baskara dengan tegas. Ini adalah hasil pemeriksaan resmi dari institusi forensik, lengkap dengan tanda tangan dan stempel. Tidak ada kesalahan. Bapak Baskara, Anda dengar dengan jelas? Baskara tidak mendengar apa-apa lagi. Telinganya berdengung. Dunia di sekitarnya berputar. Dia telah mempertaruhkan segalanya pada putra yang selalu dia dambakan. Dia menggunakan anak itu sebagai senjata untuk melawanku, memeras, dan menghinaku. Tapi sekarang, senjata itu justru berbalik menusuk jantungnya sendiri. Anak itu bukan putranya. Lalu dia ini apa? Ayah angkat yang membesarkan anak orang lain? Badut yang ditipu oleh selingkuhannya? Kenyataan ini jauh lebih kejam daripada saat aku membekukan asetnya atau mengusirnya dari rumah. Ini menghancurkan harga diri dan kejantanannya hingga tak bersisa. Dia telah kehilangan segalanya, istri, rumah, uang, dan sekarang, bahkan putra yang begitu dibanggakannya pun bukan miliknya. Dia merosot di kursinya, tubuhnya lemas seolah tak bertulang. Dia menatapku. Di matanya, tidak ada lagi tantangan, hanya ada kepanikan, keputusasaan, dan kebencian yang luar biasa. Aku hanya menatapnya tanpa perasaan. Sudut bibirku yang kaku selama persidangan, perlahan-lahan untuk pertama kalinya, membentuk senyum kemenangan. Baskara, inilah harga yang harus kau bayar untuk pengkhianatan dan kebodohanmu. Sidang berakhir di tengah kekacauan. Baskara nyaris mengamuk. Dia berteriak bahwa hasilnya dipalsukan. Bahwa aku menggunakan uang untuk membeli lembaga forensik. Tapi di hadapan stempel merah dan tanda tangan resmi, semua kata-katanya menjadi sia-sia. Dia dan ibunya diseret keluar oleh petugas pengadilan dengan menyedihkan. Aku dan Rania berjalan pergi dengan tenang. Ini sinetron kelas atas, sindir Rania. Baru kali ini aku lihat kasus cerai di mana penggugat menggali kuburnya sendiri sedalam ini. Aku hanya tersenyum tipis. Dia hanya terlalu sombong dan serakah. Aku tahu Baskara tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan mencari Dinda untuk menuntut kebenaran, dan aku sedang menantikan babak selanjutnya dari drama mereka. Begitu keluar dari pengadilan, Baskara tidak pulang ke kos, melainkan langsung memanggil taksi menuju tempat Dinda berada. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, amarah dan rasa malu telah mengubahnya menjadi binatang buas. Dia menendang pintu kamar kos hingga terbuka. Dinda, yang sedang menyusui bayinya, terkejut ketakutan melihat penampilan Baskara yang mengerikan. "Pak Baskara? Kok cepat pulang? Semuanya lancar, kan?" "Lancar," geram Baskara, matanya memerah. Dia mengambil laporan hasil tes DNA dari sakunya dan melemparkannya ke wajah Dinda. "Lihat ini. Lihat apa yang sudah kau lakukan." Dinda mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Saat membaca kalimat tidak ada hubungan darah sebagai ayah dan anak, wajahnya pucat pasi. "Ini apa? Tidak mungkin. Pasti ada yang salah," katanya tergagap. Tapi ketakutan di matanya telah mengkhianatinya. "Salah?" Baskara mencengkeram bahu Dinda dan mengguncangnya dengan keras. "Masih berani kau bilang salah? Katakan sekarang. Anak haram ini anak siapa? Katakan." Kekerasan Baskara membuat Dinda ketakutan setengah mati. Dia mulai menangis. Aku tidak tahu. Sungguh tidak tahu. Tidak tahu." Baskara semakin marah, cengkramannya terasa akan meremukkan tulang Dinda. "Kau tidur dengannya tapi tidak tahu ini anak siapa? Kau anggap aku ini badut?" "Hah?" Di bawah desakan dan kekerasan Baskara, Dinda akhirnya tidak tahan lagi. Dia menangis sejadi-jadinya dan mengakui segalanya. Aku tidak yakin ini anak bapak atau anak dia." "Dia siapa?" "Siapa bajingan itu?" "Mantan pacarku, isak Dinda. Dia kaya, tapi keluarganya tidak setuju denganku. Waktu putus darinya, aku bertemu bapak. Bapak baik sekali, dan aku tahu istri bapak adalah seorang presdir. Jadi kupikir, kalau aku bisa bersamamu, masa depanku akan terjamin. Ini adalah sebuah drama yang direncanakan dengan baik. Jadi saat bersamaku, kau masih berhubungan dengannya?" Tanya Baskara dengan suara bergetar karena marah.
Dinda mengangguk sambil menangis tersedu-sedu. Maafkan aku. Waktu tahu aku hamil, aku juga tidak tahu ini anak siapa. Tapi ibumu bilang dia sangat ingin cucu laki-laki, kalau aku bisa memberikannya, beliau akan memberikan segalanya. Dan bapak sepertinya juga akan segera dapat harta dari istrimu. Jadi aku coba berspekulasi. Tidak menyangka akan jadi begini. Diam, bentak Baskara, mendorong Dinda ke ranjang dengan kasar. Dia berdiri terengah-engah, seolah seluruh tenaganya terkuras. Dia hanyalah sebuah pion dalam permainan Dinda, hanya ban serep, hanya badut yang membesarkan anak orang lain. Cinta yang manis, kelemahan yang menyedihkan semuanya hanyalah akting. Dinda tidak pernah tulus mencintainya. Dia hanya mencintai uang dan status yang bisa dia berikan. Baskara tertawa, tawa yang gila dan menyedihkan. Dia menertawakan kebodohannya sendiri. Dia meninggalkan istri yang brilian dan kaya yang memberinya segalanya. Demi seorang wanita penipu. Dia kehilangan segalanya hanya untuk sebuah kebohongan yang pahit. Kisah cinta mereka akhirnya berakhir, di tengah kenyataan yang paling telanjang dan paling menyedihkan. Kebenaran tentang anak itu yang terungkap di pengadilan adalah pukulan telak yang menghancurkan Baskara sepenuhnya. Dia duduk termenung seperti patung tanpa jiwa, menatap ke ruang hampa, semua rencana dan harapannya lenyap seperti asap. Dia tidak hanya gagal, tapi juga menjadi bahan tertawaan yang paling menyedihkan. Hakim mengetuk palu, membawanya kembali ke dunia nyata. Beliau menatap Baskara dengan tatapan tegas, bercampur sedikit kasihan, sebelum membacakan putusan akhir. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, Pengadilan Agama dengan ini memutuskan sebagai berikut. Ruangan hening. 1. Mengabulkan permohonan cerai antara penggugat, Bapak Baskara, dan tergugat, Ibu Kirana. Mulai hari ini, hubungan perkawinan keduanya resmi berakhir. Baskara tidak bereaksi. Perceraian yang dulu dianggapnya sebagai jalan untuk lari dariku dan mendapatkan harta, kini menjadi kenyataan yang pahit. Hakim melanjutkan tanpa mengubah nada suaranya. 2. Mengenai harta. Karena seluruh aset bernilai tinggi termasuk properti, kendaraan, dan saham perusahaan adalah harta bawaan pranikah milik Ibu Kirana yang sah secara hukum, maka pengadilan menolak seluruh tuntutan pembagian harta 50% dari pihak penggugat. Bapak Baskara tidak berhak atas aset-aset tersebut sepeser pun. Ibunya yang duduk di belakang, begitu mendengar itu, hampir pingsan. Dia tidak percaya, setelah semua makian dan tangisannya, putranya tidak mendapatkan apa-apa, mimpinya menjadi nyonya kaya di rumah mewah hancur berkeping-keping. Tapi yang terburuk belum datang. 3. Hakim menatap lurus ke arah Baskara, berbicara dengan nada yang sangat tegas. Berdasarkan bukti yang diajukan pihak tergugat, baik berupa foto luka, maupun rekaman CCTV rumah sakit, pengadilan menerima bahwa Bapak Baskara telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap Ibu Kirana. Ini adalah tindakan melawan hukum yang serius yang telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban. Baskara tersentak dan mengangkat wajahnya, matanya menunjukkan ketakutan. Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan Bapak Baskara untuk membayar ganti rugi imaterial kepada Ibu Kirana sebesar 5 miliar rupiah, yang harus dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. 5 miliar rupiah. Angka ini seperti palu terakhir yang menghantam Baskara. Dia tidak hanya tidak mendapatkan uang, tapi justru harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Dalam kondisinya yang bangkrut, uang 5 miliar rupiah tidak berbeda dengan angka astronomis. Tidak. Saya keberatan. Baskara berdiri dan berteriak histeris. Saya tidak punya uang. Dari mana saya harus membayar? Wanita itu sudah mengambil semuanya. Dia mau membunuh saya. Tenang. Hakim mengetuk palu dengan keras. Anda punya hak untuk mengajukan banding dalam 14 hari. Jika tidak mematuhi putusan, Anda akan menanggung konsekuensi hukum. Sidang ditutup, hakim selesai bicara, bangkit, dan pergi, meninggalkan Baskara yang hancur lebur dan ruang sidang yang penuh bisik-bisik. Dia telah kehilangan segalanya, istri, rumah, mobil, uang. Bahkan putra yang dibanggakannya pun bukan darah dagingnya. Sekarang, dia masih harus menanggung utang yang sangat besar. Dari seorang direktur proyek yang hidup mewah, menjadi seorang bangkrut yang terlilit utang dan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia.
Aku dan Rania berjalan keluar dari ruang sidang dengan tenang. Saat melewati Baskara, aku bahkan tidak meliriknya. Bagiku, dia hanyalah orang asing, sebuah kenangan kotor yang harus dihapus. Ibunya, melihatku lewat, menyerbu untuk mencakarku sambil memaki. Perempuan jahat. Kau bunuh anakku hidup-hidup, ular berbisa. Kau tidak akan mati dengan tenang. Tapi sebelum dia berhasil menyentuhku, dia sudah dihalangi oleh petugas pengadilan. Aku terus berjalan tanpa menoleh, maki-makian itu kini hanya seperti angin lalu di telingaku. Saat keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari Jakarta yang terik menyambutku. Aku menarik napas dalam-dalam, dadaku terasa anehnya ringan. Perang telah berakhir, dan aku pemenangnya. Tapi ini bukan kemenangan yang menggembirakan, hanya sebuah penutupan yang perlu atas kesalahan masa lalu. Mulai sekarang, Baskara dan keluarganya tidak akan ada hubungannya lagi dengan hidupku. Dia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Bangkrut, terlilit utang, membesarkan anak orang lain. Itulah vonis yang paling pantas untuk seorang pengkhianat. Kehidupan tanpa Kirana lebih menakutkan dari neraka bagi Baskara. Dia tidak hanya bangkrut, tapi juga menanggung utang 5 miliar. Dinda, begitu tahu Baskara tidak ada gunanya lagi, segera menghubungi mantan pacarnya yang kaya dan kabur, meninggalkan anak dan semua masalahnya. Baskara terpaksa melakukan pekerjaan serabutan apapun untuk bertahan hidup dan membeli susu untuk bayi itu. Dulu dia mengenakan jas dan mengendarai mobil mewah, sekarang dia harus menjadi kuli angkut di pelabuhan dan pekerja kasar di lokasi konstruksi. Kenyataan kejam ini membuatnya nyaris gila. Dalam keputusasaannya, Baskara teringat padaku lagi. Dia teringat kehidupan mewah di masa lalu, teringat kelemahanku di masa lalu. Dia pikir, aku hanya sedang marah. Jika dia menunjukkan penyesalan yang tulus, aku mungkin akan luluh. Dia memutuskan untuk melakukan pertaruhan terakhir, bertaruh pada rasa iba. Suatu sore yang hujan deras, Baskara dan ibunya datang ke gedung Nusantara Jaya Capital. Dia tidak datang dengan penampilan kumuh seperti sebelumnya, tapi mengenakan pakaian yang lama dan usang, namun paling bersih yang dia punya. Mereka dihalangi oleh petugas keamanan sejak di lobi. Maaf Pak, Presiden Direktur sudah berpesan tidak akan menemui Bapak dan Ibu. Tapi Baskara sudah siap. Dia tidak mengamuk, melainkan langsung berlutut di tengah lobi yang ramai. Tolong, teriaknya dengan suara serak dan menyedihkan. Tolong izinkan saya bertemu dengannya. Saya hanya ingin mengucapkan satu kata, maaf. Saya salah. Saya benar-benar salah. Aksinya langsung menarik perhatian semua orang di lobi. Karyawan dari perusahaan lain, klien yang lalu lalang, semuanya berhenti untuk menonton. Ibunya langsung ikut berakting. Dia duduk di lantai dan mulai meratap, mengeluhkan penderitaan putranya dan kekejaman mantan menantunya. Menantuku kaya raya, tapi dia menelantarkan anakku. Dia benci anakku miskin, di mana ada wanita sekejam ini di dunia? Drama ibu dan anak itu mengubah lobi menjadi panggung teater. Petugas keamanan menjadi serba salah. Kabar itu sampai ke telingaku dengan cepat. Sita berlari masuk dengan wajah cemas. Bu, mantan direktur Baskara dan ibunya membuat keributan di lobi. Dia berlutut dan tidak mau pergi. Aku sedang memeriksa laporan proyek. Mendengar itu, aku bahkan tidak mengangkat wajahku, hanya berkata dengan dingin, biarkan saja. Mereka mau berakting, biarkan saja. Aku ingin tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Tapi Baskara lebih gigih dari yang kukira. Dia berlutut di sana selama 2 jam, di tengah hujan yang mulai reda dan tatapan menghakimi orang-orang. Dia tampak kuyup, pakaiannya basah kuyup, terlihat sangat menyedihkan. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengakhiri drama ini. Aku tidak ingin citra perusahaan rusak karena orang-orang rendahan ini. Aku bangkit dan turun ke lobi. Kemunculanku membuat kerumunan semakin riuh. Baskara, begitu melihatku, matanya berbinar seperti melihat penyelamat. Dia merangkak mendekat, mencoba memeluk kakiku. Kirana, Kirana. Tolong. Dia mengangkat wajahnya yang kuyup, basah oleh air hujan dan air mata. Maafkan aku sekali ini saja. Aku salah. Aku ini anjing. Aku lebih rendah dari binatang. Seharusnya aku tidak menamparmu, seharusnya aku tidak mengkhianatimu.
Dia menampar wajahnya sendiri dengan keras. Lihat, aku sudah dihukum. Aku kehilangan segalanya. Hidupku seperti mati. Kirana, aku masih mencintaimu. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku janji tidak akan menyakitimu lagi selamanya. Aku akan menjadi budakmu. Drama yang menyedihkan ini, jika ini adalah aku yang dulu, mungkin hatiku sudah luluh. Tapi sekarang, hatiku sekeras batu. Aku mundur selangkah, menghindari tangannya yang kotor. Aku menatap pria yang berlutut di kakiku dengan tatapan hampa. Baskara, bangunlah. Jangan mengotori lantai gedung ini, suaraku yang dingin membuatnya tertegun. Mencintaiku? Aku tersenyum sinis. Tidak. Kamu tidak mencintaiku, kamu mencintai kehidupan mewah yang kubawa. Begitu kehilangan segalanya, kamu kembali memainkan drama ini, kan? Tidak benar. Tidak. Aku tulus mencintaimu. Cukup. Potongku. Aku sudah muak mendengarnya. Hubungan kita sudah berakhir sejak hari kau mengangkat tanganmu padaku. Anggap saja kau beruntung aku tidak menuntutmu atas pencemaran nama baik dan KDRT. Aku menoleh ke kepala keamanan. Bawa dua orang ini keluar. Kalau masih membuat keributan, panggil polisi. Selesai bicara, aku berbalik. Tidak memberinya kesempatan untuk bicara lagi. Kirana, jangan pergi. Teriak Baskara putus asa saat diseret oleh petugas. Kirana, kau wanita kejam tak punya hati. Kau akan menyesal. Pasti menyesal. Aku tidak akan menyesal. Yang akan menyesal adalah kau, Baskara. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Setelah diusir dari perusahaan dengan memalukan, jalan untuk menggunakan rasa iba pun tertutup, keputusasaan berubah menjadi amarah. Manusia yang terpojok seringkali melakukan hal gila, begitu juga Baskara. Dia beralih ke strategi terakhir, ancaman dan pemerasan. Beberapa hari kemudian, aku menerima sebuah email dari alamat yang tidak dikenal, pengirimnya Baskara. Isinya bukan lagi permohonan yang menyedihkan, melainkan ancaman terang-terangan. Kirana, jangan menekan orang sampai ke sudut. Aku tahu ketakutan terbesarmu adalah kehilangan reputasi. Dana investasimu sedang berkembang. Kan? Jika sekarang ada rumor buruk yang beredar, bahwa CEO wanitanya punya kehidupan pribadi yang rumit, atau memperlakukan mantan suaminya dengan kejam, atau bahkan punya rahasia bisnis yang tidak transparan, bagaimana reaksi investor? Dia melanjutkan. Aku juga pernah jadi direktur proyek. Aku tahu sedikit rahasiamu. Kau tidak maukan itu muncul di halaman depan koran? Beri aku 100 miliar rupiah. Anggap saja sebagai uang tutup mulut. Setelah dapat uang, aku akan langsung menghilang dari hidupmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak mengingat hubungan lama kita. Aku membaca email itu dan tertawa. Rahasia bisnis? Orang yang hanya bisa membuat proyek rugi. Tahu apa dia? Dia terlalu tinggi menilai dirinya sendiri. Soal reputasi, apa dia pikir rumor tak berdasar seperti itu bisa menghancurkanku? Aku tidak membalas email itu. Keheninganku mungkin membuat Baskara marah. Keesokan harinya, dia mengirim email lagi, kali ini dengan beberapa file lampiran yang dianggapnya sebagai bukti hanya beberapa rencana proyek lama yang dia tafsirkan secara keliru. Ini baru permulaan, Kirana. Aku beri kau waktu 3 hari, jika dalam 3 hari rekeningku belum terisi 100 miliar. File-file ini akan dikirim ke semua media besar di Jakarta. Aku pikir aku harus mengakhiri drama ini secara tuntas. Aku tidak bisa membiarkan Linta seperti Baskara terus menempel dalam hidupku. Aku mengajaknya bertemu di sebuah kafe yang tenang. Berharap ini adalah kali terakhir aku harus melihat wajahnya. Baskara datang ke pertemuan dengan wajah percaya diri. Dia pikir dia memegang kartu trufku. Bagaimana? Sudah dipikirkan? Tanyanya sambil menyeringai. Aku tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan tablet di atas meja dan menghadapkan layarnya ke arahnya. Sebelum kita bicara soal 100 miliar, kurasa ada sesuatu yang harus kau lihat dulu. Di layar, sebuah video sedang diputar. Itu adalah rekaman CCTV dari rumah sakit hari itu. Dalam video, terekam dengan jelas dari berbagai sudut bagaimana Baskara berteriak, memaki, dan tanpa ampun menamparku. Wajah Baskara langsung berubah. Ata itu. Dari mana kau dapatkan itu?
Kau tidak perlu tahu, jawabku dingin. Kau hanya perlu tahu. Jika klip ini sampai ke tangan polisi, kau akan dituntut atas pasal penganiayaan. Hukuman penjaranya berapa tahun ya? Dia terdiam. Aku tidak memberinya waktu untuk pulih. Aku mengklik file lain. Kali ini, sebuah rekaman suara. Iya, Bu, tenang saja. Nanti begitu dia berangkat ke luar negeri, ini kesempatan bagus buat bawa Dinda ke rumah sakit. Nanti pas dia pulang, semuanya sudah beres. Pelan-pelan kita gerogoti perusahaannya, lalu usir dia dari rumah. Perempuan mandul seperti dia, tidak punya anak laki-laki, sebentar lagi juga pasti kehilangan segalanya. Itu adalah suara Baskara yang sedang berbicara di telepon dengan ibunya malam itu, yang tanpa sengaja ku dengar. Aku diam-diam merekamnya. Inilah kartu asku yang sesungguhnya. Mendengar suaranya sendiri, mendengar rencananya yang busuk, pertahanan Baskara runtuh total. Wajahnya sepucat mayat, tubuhnya gemetar. Dia menatapku. Di matanya tidak ada lagi kesombongan, hanya ketakutan yang luar biasa. Kau. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Aku mematikan tablet dan menyimpannya. Aku menatap matanya lurus-lurus, dan berkata dengan suara sedingin es tapi kuat, Baskara, kau pikir apa yang ada di tanganmu? Apa yang kau sebut rahasia itu? Di mataku hanyalah lelucon. Tapi apa yang aku punya, lebih dari cukup untuk mengirimmu ke penjara. Paham maksudku? Dia mengangguk-angguk panik, keringat dingin membasahi punggungnya. 100 miliar rupiah? Aku tersenyum sinis. Sekarang, aku beri kau dua pilihan. Aku mengeluarkan segepok uang, sekitar 50 juta rupiah, dari tasku dan melemparkannya ke meja. 1. Ambil uang ini. Pergi kemanapun kau mau. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. 2. Kita bertemu di kantor polisi. Pilih. Baskara menatap tumpukan uang di meja, lalu menatapku dengan tatapan ngeri. Dia tahu dia sudah kalah. Kalah telak, tanpa bisa berbuat apa-apa lagi. Dia meraih uang itu dengan tangan gemetar, memasukkannya ke saku, lalu bangkit dengan sempoyongan, tidak berani menatap wajahku. Aku pilih yang pertama. Selesai berkata, dia berlari keluar dari kafe, seperti dikejar setan. Aku duduk sendirian, menghabiskan kopi yang sudah dingin. Babak terakhir drama ini akhirnya ditutup. Pria itu akan hilang dari hidupku, selamanya. Setelah Baskara lenyap dari hidupku, aku merasa udara di sekitarku menjadi lebih segar. Tapi aku tahu, untuk benar-benar memulai hidup baru, aku harus menghapus semua jejak masa lalu. Hal pertama yang kulakukan adalah mengiklankan penjualan rumah mewah di Permata Hijau. Rumah itu indah, penuh perhatian dari orang tuaku, tapi juga menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Setiap sudutnya mengingatkanku pada Baskara dan hari-hari palsu yang pernah kupercaya sebagai kebahagiaan. Aku tidak mau lagi tinggal di ruang yang dipenuhi bayang-bayang pengkhianatan. Rania sedikit terkejut dengan keputusanku. Serius, Kirana? Rumah sebagus itu? Yakin? Aku butuh awal yang benar-benar baru, jawabku tegas. Kalau aku masih menyimpannya, aku tidak akan bisa melangkah maju. Aku tidak peduli harganya, yang penting cepat selesai. Dengan lokasi premium dan desain mewahnya, rumah itu cepat laku. Di hari penandatanganan akta jual beli, aku tidak merasa menyesal sedikit pun. Hanya ada perasaan lega yang luar biasa, seolah baru saja melepaskan cangkang berat yang selama ini menekan punggungku. Selanjutnya, aku memutuskan untuk melakukan reformasi besar-besaran di Nusantara Jaya Capital. Kasus Baskara, yang notabene adalah seorang direktur, telah menunjukkan celah dalam sistem manajemen personalia dan evaluasi kinerja perusahaan. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Aku mengadakan rapat darurat dengan semua manajer dan kepala divisi. Saat aku masuk, semua orang tampak sedikit terkejut. Belakangan ini, aku memang mendelegasikan banyak pekerjaan kepada wakil direktur karena masalah pribadi. Beberapa orang mulai menyebarkan rumor bahwa posisiku goyah. Hari ini, aku akan membungkam semua rumor itu. Aku mengenakan setelan kerja yang rapi dan berwibawa, berdiri di hadapan mereka semua. Wajahku dingin, tatapanku tajam menyapu seluruh ruangan. Selamat pagi, semuanya. Aku membuka suara,
Nadaku kuat dan jelas. Saya mengumpulkan kalian hari ini bukan untuk membahas masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Hari ini, kita akan bicara tentang masa depan Nusantara Jaya Capital. Aku mengumumkan strategi pertumbuhan baru yang agresif dan berani, berfokus pada investasi teknologi tinggi dan pasar global. Aku menganalisis potensi, risiko, dan rencana eksekusi secara mendalam. Setiap angka, grafik, dan poin yang kusajikan tajam, logis, dan meyakinkan. Ruang rapat hening. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Keterkejutan mereka perlahan berubah menjadi kekaguman. Mereka melihat sisi lain dari Kirana, bukan wanita yang terpuruk karena masalah keluarga, tapi seorang ratu bisnis yang penuh dengan kecerdasan, keberanian, dan ketegasan. Untuk menjalankan strategi ini, lanjutku, kita membutuhkan organisasi yang efisien dan transparan. Karena itu, mulai hari ini, saya akan merombak total sistem evaluasi kinerja, KPI, untuk semua posisi, dari staf hingga kepala divisi. Semua akan dievaluasi ulang berdasarkan kemampuan dan hasil kerja nyata. Yang berprestasi akan mendapat promosi dan penghargaan. Yang tidak mampu memenuhi tuntutan, silakan keluar. Nusantara Jaya Capital bukan tempat untuk pemalas. Pernyataanku yang tegas membuat beberapa orang yang merasa tersindir pucat, tapi mayoritas justru menunjukkan wajah antusias. Mereka melihat masa depan dan peluang baru. Setelah rapat selesai dengan persetujuan bulat, aku berdiri sendirian di ruang rapat, memandangi lanskap Jakarta dari balik jendela kaca besar. Badai telah berlalu, puing-puing dari pernikahan yang gagal tidak hanya gagal menguburku, tapi justru membuatku terlahir kembali, lebih kuat dan lebih kokoh. Masa lalu telah dibersihkan, dan masa depan terbentang luas di hadapanku. Dan aku, Kirana Wijaya, siap untuk menaklukkannya. Setengah tahun berlalu sekejap mata. Kehidupan yang sempat diterpa badai dahsyat akhirnya menemukan ketenangannya. Aku tidak lagi tinggal di rumah mewah yang dulu. Tempat itu telah kujual bersama kenangan kotornya. Sekarang aku tinggal di sebuah penthouse di pusat kota dengan pemandangan gemerlap Jakarta. Lebih kecil, tapi sepenuhnya milikku, tanpa jejak masa lalu. Setiap pagi, aku bangun pukul 6, bukan karena tekanan pekerjaan, tapi untuk sesi yoga selama 1 jam. Aku belajar bernapas dalam-dalam dan merasakan kedamaian batin. Instruktur yogaku bilang auraku sangat berubah, tidak lagi tajam dan defensif, melainkan memancarkan kekuatan yang tenang dari dalam. Pekerjaan di Nusantara Jaya Capital, setelah reformasi besar, memasuki jalur pertumbuhan yang dinamis. Proyek-proyek berani yang kuusulkan dulu sempat diragukan, kini justru menghasilkan keuntungan besar, membungkam semua kritik dan mengukuhkan posisiku. Kemampuan dan hasil kerjaku adalah jawaban yang paling kuat. Akhir pekan tidak lagi kuhabiskan untuk bekerja. Aku meluangkan waktu bersama orang tuaku, menikmati masakan rumah yang hangat dan mendengarkan celoteh mereka. Melihatku benar-benar lepas dari bayang-bayang pernikahan yang gagal, mereka sangat lega. Ayahku, yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia bisnis, menepuk bahuku dan berkata, "Putri ayah akhirnya benar-benar dewasa." Sore ini, aku bertemu Rania di sebuah kedai teh yang tenang. Sahabatku itu masih tetap tajam dan energik seperti biasa. "Lihat dirimu," kata Rania sambil menyesap tehnya, menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wanita itu memang paling cantik kalau sudah tidak dimiliki siapa-siapa. Auramu ini, aku yang perempuan saja bisa jatuh cinta. Aku tertawa. "Jangan menggodaku. Aku hanya merasa lebih bebas saja." "Bukan hanya bebas," kata Rania dengan tatapan serius. "Ini kemerdekaan. Dulu, sekuat apapun dirimu, di matamu selalu ada belenggu tak kasat mata bernama Baskara. Harus memikirkan perasaannya, menjaga harga dirinya, tapi sekarang, kamu hidup untuk dirimu sendiri. Inilah dirimu yang sesungguhnya, Kirana." Aku merenungkan kata-katanya. Benar. Dulu aku hidup untuk cinta, untuk seorang pria yang tidak pantas, memasang belenggu untuk diriku sendiri. Begitu belenggu itu terlepas, aku baru sadar betapa luas dan indahnya dunia di luar sana. Terima kasih, Rania. Tanpamu, aku tidak mungkin bisa melewati semua ini semudah ini. Antara kita tidak perlu ada kata terima kasih, Rania tertawa. Melihatmu hidup bahagia,
Itu sudah balasan terbaik untukku. Oh ya? Apa sudah ada pria yang menarik perhatian ibu presdir kita ini? Aku menggeleng. Belum ada pikiran ke sana. Aku ingin menikmati kesendirian ini dulu, cinta bukan lagi hal terpenting bagiku. Ada atau tidak masalah. Aku belajar membahagiakan diriku sendiri, tidak perlu bergantung pada siapapun untuk merasa utuh. Kami terus mengobrol. Sinar matahari sore yang lembut masuk melalui jendela, mewarnai segalanya dengan nuansa keemasan. Aku memandangi orang-orang yang lalu lalang di jalanan dan merasakan kedamaian yang aneh. Badai benar-benar telah berlalu, hanya menyisakan langit yang cerah dan kehidupan baru yang menantiku. Hidupku berjalan dengan damai, aku fokus pada pekerjaan, merawat diri, dan orang-orang yang kusayangi. Nama Baskara dan kenangan tentangnya seolah telah terlempar ke sudut pikiran, tertutup debu waktu. Bukan sengaja melupakan, tapi sudah tidak peduli lagi. Hingga suatu hari, di sebuah acara jamuan makan malam bisnis, aku tanpa sengaja mendengar sebuah cerita. Yang bercerita adalah Pak Wijoyo, seorang mitra bisnis lamaku. Dia sedang berbincang tentang putra mahkota dari sebuah grup properti besar. Tahu tidak, putranya konglomerat itu sedang pusing 7 keliling, kata Pak Wijoyo, merendahkan suaranya. Katanya, simpanannya itu malah main serong dengan pria lain sampai punya anak. Begitu anaknya lahir, baru ketahuan. Si anak konglomerat marah besar, langsung suruh orang hajar pria selingkuhannya itu sampai babak belur. Aku yang berdiri di dekatnya, memegang gelas wine, sedikit tertegun. Ceritanya terdengar familiar. Oh ya? Siapa pria itu? Berani sekali? Tanya yang lain penasaran. Dengar-dengar dulu juga orang berada, lanjut Pak Wijoyo dengan nada meremehkan, pernah jadi direktur di perusahaan mantan istrinya. Tapi bodoh, selingkuh sampai diusir tanpa sepeser pun. Karena tidak punya uang, dia menempel pada simpanan anak konglomerat itu, niatnya mau morotin, malah dikasih hadiah anak orang lain. Benar-benar jadi bahan tertawaan. Meskipun Pak Wijoyo tidak menyebut nama, aku tahu yang mereka bicarakan adalah Baskara, mantan istri seorang presdir, selingkuh, diusir, mengira anak orang lain sebagai anaknya. Semua detailnya cocok. Jadi begitu. Setelah semuanya kubongkar, Dinda ketahuan oleh kekasih aslinya, si anak konglomerat, dan ayah angkat yang malang. Baskara menjadi pelampiasan amarahnya. Aku bisa membayangkan apa yang dialami Baskara. Pukulan, penghinaan, dan ancaman untuk tutup mulut. Aku tidak merasa puas atau kasihan. Hatiku hanya dipenuhi ketenangan yang aneh. Itu adalah akhir yang pantas dia dapatkan. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Hukum karma tidak pernah salah. Dia pernah menggunakan kekerasan padaku, sekarang dia dibalas dengan kekerasan oleh orang lain. Lingkaran ini dia yang memulai, dan dia harus menanggung akibatnya. Aku berbalik diam-diam dan berjalan ke balkon. Angin malam Jakarta berhembus lembut, aku menyesap wine. Beberapa hari kemudian, Rania menelepon. Kirana, sudah dengar beritanya? Berita tentang Baskara? Sudah, jawabku tenang. Sudah tahu ya? Rania tertawa di seberang sana. Temanku yang polisi bilang, dia dipukuli sampai beberapa tulang rusuknya patah. Sekarang sudah lari pulang kampung, utangnya menumpuk sampai harus jual tanah warisan. Ibunya juga syok sampai sakit dan sekarang hanya bisa terbaring di tempat tidur. Rasakan. Jawabku tanpa emosi. Tidak merasa puas? Tanya Rania. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, tidak, Rania. Aku sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Bagaimana dia hidup atau mati, itu sudah tidak penting bagiku. Dia hanyalah sebuah bab dalam buku lama, dan aku sudah lama membuka halaman baru. Benar, seberapapun menyedihkannya hidup Baskara, itu tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku sudah terlalu banyak membuang waktu dan emosi untuk orang yang tidak pantas. Sekarang aku hanya ingin fokus pada hidupku dan orang-orang yang tulus mencintaiku. Berita tentang pengkhianat itu hanyalah angin lalu, tidak mampu menciptakan riak sedikit pun di danau hatiku yang tenang. Untuk merayakan keberhasilan sebuah proyek besar, aku memutuskan untuk memberikan liburan sekaligus kegiatan sukarela bagi diriku dan seluruh karyawan. Tujuan kami adalah sebuah desa pegunungan di daerah Cianjur,
tempat yang indah namun kehidupan warganya masih sulit. Kami membawa banyak buku, pakaian, dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak di sana. Melihat anak-anak berpakaian lusuh berlarian tanpa alas kaki, tapi mata mereka berbinar saat menerima hadiah kecil, hatiku terasa hangat. Terkadang, kebahagiaan sesederhana ini, saat semua orang sedang bermain dan membagikan hadiah, aku melihat seorang gadis kecil meringkuk di sudut lapangan. Wajahnya pucat dan dahinya berkeringat dingin. Aku segera menghampirinya dan meletakkan tanganku di dahinya. Panas sekali, anak ini demam tinggi. Kamu kenapa, Dick? Tanyaku khawatir. Anak itu hanya menggeleng. Matanya penuh ketakutan. Guru di sana bilang puskesmas sangat jauh dan jalannya sulit. Saat aku bingung, seorang pria keluar dari ruang UKS sekolah. Dia mengenakan jas dokter putih yang sudah usang namun bersih dan disetrika rapi. Dia tinggi dan kurus, wajahnya yang bergaris tegas memberikan kesan tenang dan dapat diandalkan. Anaknya demam tinggi, katanya dengan suara lembut dan tenang. Dia segera mengukur suhu anak itu, lalu mengeluarkan sebutir obat penurun panas dari tas medisnya. Tidak apa-apa, hanya flu biasa. Minum obat dan istirahat sebentar nanti juga membaik. Dia menyuapi anak itu obat dengan sabar dan sangat lembut. Setelah anak itu tertidur, dia menoleh ke arahku. Terima kasih sudah membantunya. Saya Surya, dokter relawan di sini. Dia mengulurkan tangan sambil tersenyum ramah. Kirana, aku menjabat tangannya. Telapak tangannya hangat dan kuat. Anda dokter di sini? Hanya di akhir pekan. Jelasnya. Hari biasa saya bekerja di rumah sakit pemerintah. Tapi di sini sangat kekurangan tenaga medis, jadi saya mampir membantu semampu saya. Aku menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Di tengah masyarakat yang penuh persaingan dan perhitungan, masih ada orang yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk hal yang sederhana dan bermakna seperti ini. Dia sangat berbeda dari pria-pria berjas necis yang biasa kutemui. Sungguh mulia, kataku tulus. Dokter Surya hanya tersenyum. Tidak juga. Bisa menolong orang lain juga sebuah kebahagiaan. Kalian juga sama, hadiah yang kalian bawa memberikan banyak kebahagiaan untuk anak-anak di sini. Kami mengobrol sejenak. Dia bercerita tentang kehidupan warga di sini dan kesulitan yang mereka hadapi. Aku bercerita tentang pekerjaanku. Kami datang dari dunia yang sangat berbeda, tapi menemukan kesamaan dalam cara memandang hidup dan nilai-nilai kemanusiaan. Saat kami akan pulang, Dokter Surya mengantar kami ke gerbang. Senang bertemu dengan Anda, Bu Kirana. Semoga kita bisa bertemu lagi. Saya juga, Dokter Surya. Mobil berjalan. Aku menatap dari jendela, melihatnya masih berdiri melambaikan tangan. Perasaan hangat dan lembut menyusup ke dalam hatiku. Aku tidak tahu apakah kami akan benar-benar bertemu lagi, tapi pertemuan tak sengaja ini seperti angin sejuk yang membawa kesegaran dalam hidupku. Ini bukan cinta pada pandangan pertama, bukan perasaan yang menggebu-gebu. Hanya sebuah awal yang lembut, secercah harapan samar yang mengatakan bahwa di suatu tempat di dunia ini, masih ada pria baik dan hubungan yang setara serta tulus menantiku. Mungkin, aku sudah siap untuk membuka hati lagi. Setelah kegiatan sukarela itu, aku kembali tenggelam dalam pekerjaan dengan energi baru. Desa pegunungan yang miskin, anak-anak yang polos, dan dokter bernama Surya. Gambaran-gambaran itu sesekali muncul di benakku, mengingatkanku bahwa hidup ini punya banyak makna di luar angka dan imbal hasil. Aku tidak menghubungi dokter Surya lebih dulu, begitu pula dia. Kami seperti dua garis yang tak sengaja bertemu di satu titik, lalu kembali ke jalan masing-masing, tapi aku tahu, pertemuan itu telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di hatiku. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, aku berdiri sendirian di ruang kerjaku di lantai tertinggi gedung. Aku tidak menyalakan lampu, membiarkan cahaya dari gedung-gedung pencakar langit di luar menerangi ruangan, pemandangan yang megah. Puncak yang kucapai ini adalah hasil dari kerja kerasku selama bertahun-tahun. Aku menuang segelas wine, dan berjalan perlahan ke balkon. Angin malam berhembus sejuk, memandang ke bawah, lautan lampu mobil mengalir seperti kunang-kunang. Papan reklame warna-warni berkedip, malam di Jakarta memang indah. Keindahan yang angkuh dan kuat. Dulu, aku berpikir berdiri di sini bersama Baskara, memandangi kesuksesan yang kami bangun bersama, adalah kebahagiaanku. Dulu,
Aku berpikir cinta seorang pria adalah pelabuhan teraman dalam hidupku. Aku salah. Kebahagiaan sejati tidak datang dari seorang pria, atau dari sebuah pernikahan. Ia datang dari nilai diriku sendiri. Dari kebebasan menjadi diriku sendiri, mengejar mimpiku sendiri, dan menentukan hidupku sendiri. Kegagalan pernikahanku dengan Baskara memang menyakitkan, tapi itu juga memberiku pelajaran yang sangat mahal. Itu membuatku sadar, satu-satunya orang yang bisa kuandalkan adalah diriku sendiri, kekuatan dari dalam, kemandirian finansial, dan kemandirian psikologis adalah aset paling berharga yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Badai telah berlalu. Abu dari masa lalu tidak hanya gagal menguburku, tapi justru membuatku terlahir kembali darinya, seperti burung phoenix, lebih kuat dan lebih cemerlang. Aku menyesap wine. Rasa manis bercampur pahit menyebar. Aku tidak lagi merasa getir atau benci. Sekarang, di hatiku hanya ada kedamaian dan keyakinan yang kokoh akan masa depan. Mungkin suatu hari nanti, aku akan jatuh cinta lagi. Mungkin dengan Dokter Surya, atau mungkin dengan pria lain yang pantas. Tapi ada atau tidak adanya cinta, itu tidak lagi penting. Karena aku tahu, aku bisa hidup utuh dan bahagia dengan diriku sendiri. Aku tersenyum. Senyum tulus yang datang dari hati. Aku menengadah menatap langit malam yang berbintang dan merasa seolah sedang memeluk seluruh dunia. Kirana, kau tidak butuh seorang raja untuk menjadi ratu. Kau sudah memiliki kerajaanmu sendiri. Dan kau pantas mendapatkan yang terbaik di dunia.